Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita sudah jumpa lagi di edisi Talkshow from Home. Edisi hari Jumat tanggal 30, hari terakhir di bulan Oktober 2020. Masih bersama Mas Tio Prasetyo, ya. Saya mau sapa beliau. Halo Mas. Halo, udah berapa kita? Kita sudah 76. 76 rame. total 75. Penggemar Mbak Maya banyak nih. Nah, Mbak Maya Mas Tio. Nama Mas Tio. Mas Tio juga sudah, Mas Tio. Mbak Maya juga sudah hadir nih. Udah hadir ya? Sudah, Alhamdulillah, makasih nih dapat gabung. Oh ya, jangan lupa nanti kenapa, mungkin pada bingung kenapa kok minggu setelah SFH kemarin biasanya kan Rabu dan Sabtu. Ya. Tapi kenapa ini dipercepat Selasa Jumat? Karena hari Minggunya ada acara lagi. Kita ada acara yang bekerja sama dengan alumni Fakultas Kedokteran Unisula. Singkat panjangannya apa ya Unisula? Aku juga belum tahu. Universitas Islam lupa aku ininya. Ya, di Semarang itu ya? Iya, di Semarang. Betul. Iya, itu alumninya Mbak Wulan. Kita nanti bakal ngadain acara seperti biasa, pencegahan fatalitas COVID-19, tema besarnya. Cuma nanti untuk di sesi acaranya nanti hari Minggu nanti, pembicara juga tetap sama, masih ada Dr. Piprim dan Dr. Kobal. Tapi mungkin nanti dibalik Dr. Kobal duluan dan ada sedikit materinya ada sedikit berbeda di judulnya. Dan mungkin nanti juga ada perubahan. Jadi acara besok Minggu tetap sama, masih khusus tenaga kesehatan. Jadi yang bagi tenaga kesehatan yang mau mendaftar ke acara, mau nonton gratis, itu bisa kontak Mas Budi, udah aku share kontaknya di mana? Di pengumuman di Blast, di pengumuman di Facebook, IG, dan juga di grup WA maupun Telegram, udah aku Blast kemarin. Itu bagi nakes yang untuk ikut acara Zoom-nya bisa langsung lewat Mas Budi. Tapi untuk yang non-nakes, seperti biasa, nggak usah khawatir. Aku sendiri juga non-nakes kan, jadi kita nanti nonton rame-rame di Facebook Live-ku. Nanti aku live Facebook seperti biasa. Oke, itu jadi ingat acara besok jangan ketinggalan. Acaranya mulai dari jam 7 malam waktu Indonesia Barat sampai jam 9.30. Ya, mungkin ngaret-ngaretnya jam 10 lah ya. Kalau seru ya pembahasannya. Kemungkinan. Oh, TF aja ngaret kok. TF aja bisa molor waktunya. Yeah. Oke, nggak lama-lama lagi kita langsung interview ke Mbak Maya seputar pengalaman KF-nya, misalnya contohnya kenal dari mana, alasannya apa, perbaikan yang dialami, atau bahkan mungkin kendalanya apa, respon keluarga, lingkungan, atau bahkan mungkin sejawat. Nah, monggo Mbak Maya, ditunggu cerita inspiratifnya nih. Silakan Mbak Maya. Ya, ini saya sharing aja sih ya, Mas Tio dan teman-teman semuanya. Jadi itu awalnya kayaknya waktu pas ada di Facebook gitu ya, di beranda Facebook saya itu, saya baca kok ada, saya lupa Mbak U, tahun 2019 ya, atau 2018 saya lupa. Ini 2018 saya baca-baca aja sih. Oh ini ada yang kayaknya Mbak Uli apa ya, saya lihat Mbak Uli kan jadi cantik banget tuh, jadi langsing banget. Nah, terus saya di situ baca-baca aja juga, kepoin. Terus ada juga yang dari beratnya underweight jadi terus naik untuk perbaikan. Terus ada juga yang punya penyakit terus jadi ini sembuh kayak gitu. Terus akhirnya saya kepoin, terus saya baca-baca baru saya render aja sih. Habis itu terus Agustus 2019 itu sempat mau ikut Pak Firman Wahyudi itu ya. Itu tuh Pak Firman kayaknya bikin ngajak siapa yang mau ikut. Ya dibimbing rame-rame gitu dalam satu grup yang sama. Ya, cuma saat itu saya daftar, cuma terus akhirnya belum. Terus akhirnya saya baru baca-baca dulu aja protokolnya gimana. Terus
Jadi mulai Agustus itu saya baru stop makan nasi ya waktu itu. Tapi yang lainnya karbo belum ya, tepung-tepungan apa belum? Belum, stop nasi sama apa ya, minuman yang manis-manis sih, itu aja. Terus kalau perbaikannya pertama itu jelas apa ya, kalau dulu itu saya sering masuk angin Mas. Terus sering mah ya. Masuk angin mah, terus biasanya tuh langganan tukang pijit buat kerokan. Jadi tuh mulai kerasa ini kan pas awal kerja itu belum PPDS udah langganan kerok, biasanya sebulan sekali gitu kan. Terus setelah masuk PPDS kok tambah ini sebulan bisa 2 kali kerokannya. PPDS apa sih? PPDS apa ya? Residen. Yang di kedok apa? Rumah sakit. Ya. Aku masih kadang-kadang vocabnya kurang bagus tuh di dunia nakes, ada PPDS, ada residen. Aku kadang-kadang bingung artinya apa. Terus setelah pokoknya sebulan bisa sampai 2 kali tuh manggil tukang pijit buat kerokan yang jelas. Kalau sekarang tukang pijitnya. Tukang pijit pada komplain semua nih gara-gara ada KFV. Ya, jadi kalau sekarang ya alhamdulillah udah nggak pernah kerokan lagi sih. Gitu. Terus kalau dulu kan banyak jerawat, dulu juga punya PCOS Mas. Dulu waktu sebelum hamil itu saya ternyata punya PCOS. Mensnya nggak lancar sih, terus banyak jerawat. Sekarang jerawatnya masih dikit-dikit. Tapi yang jelas kalau dulunya overweight nggak Mbak? Dulunya overweight nggak? Sorry. Nggak pernah overweight Mas. Normal weight, cuma ada masalah di hormonal. Jadi kayak mensnya nggak lancar, PCOS gitu ya? Iya. Itu sih. Sekarang lancar mensnya? Lancar. Terus saya juga punya alergi dari kecil Mas. Oh ya? Ya, punya alergi. Alerginya itu tuh kalau sering meler gitu kan, sering meler, sering batuk, terus gatel-gatel gitu kan. Terus kalau misalkan kena angin atau AC itu nggak kuat. Nah, tapi kalau sekarang udah anti masuk angin. Kayak badan kerasa entengan nggak badannya? Ya, jelas Mas. Jelas kerasa entengan banget. Kayak inflamasi, jadi kalau kayak radang-radang yang dulu sering kerasa, itu hilang semua ya, kayak maksudnya lebih kayak badannya entengan, kayaknya level inflamasinya jadi turun, yang gampang sering sakit, gampang sering lemes, gampang gak ada tenaga, itu kayak hilang semua nggak? Iya Mas. Pokoknya sekarang itu saya kira-kira berapa lama sampai dapat itu semua? Kira-kira dari mulai terus merasa badan entengan apa sejak awal mulai itu, ingat nggak kira-kira di minggu keberapa atau mungkin sebulan butuh sampai itu kerasa? Kayaknya nggak sampai sebulan ya Mas. Kayaknya sampai sebulan ya, 2-3 minggu lah ya. Nah, 2 mingguan kayaknya. Ya, sesuai tebakan. Udah enteng, terus istilahnya pertama yang kelihatan banget itu mukanya agak bersihan gitu kan. Biasanya jerawat tuh kok seneng banget sama aku ya gitu. Nggak mau pergi. Iya. Terus jadi entengan sekitar 2 minggu kok Mas. Terus yang jelas saya punya dulu itu kalau misalkan telat makan dikit terus udah perih kan. Terus sekarang udah nggak pernah mah lagi. Alhamdulillah sih Mas. Ya. Cuma kalau misalkan saya kerasa misalkan ini kok udah mulai bersin-bersin tuh biasanya kalau kurang tidur. Betul. kelemahan kita para warrior yang nggak bisa dibohongin, cuman coba aku mau nanya deh, ini cuma perbandingan doang Mbak. Dulu kalau waktu masih zaman masih makan karbo, ngakalin kurang tidur dengan makan karbo, misalnya malam-malam begadang apa gitu, mesti harus dinas apa makan karbo, kayaknya ngebantu banget ya. Maksudnya lebih kuat. Tapi kalau kita sekarang lebih kuat nggak makan, lebih kuat kayak ini, tapi kalau untuk tidur kayaknya nggak bisa dilawan ya, betul nggak? Iya betul kan? Kalau waktu masih makan karbo, kita masih bisa misalnya begitu makan karbo, naikin efek gulanya, stres akibat nggak tidur bisa turun kan?
Ya, Maksudnya bisa ditahan, tapi walaupun tuh ada efek sampingnya ke depannya, tapi intinya dengan karbo Mbak lebih kuat sering begadangan dibanding sering sekarang walaupun begadang. betul nggak? Betul nggak? Iya, iya kalau resident memang harus kuat begadang ya Mas. Walaupun itu nggak natural ya, walaupun itu Nah, harus dibayar, maksudnya utangnya ya, dibayar. Kalau dulu mungkin waktu pas makan karbo sering insomnia, sering begadang, tapi sekarang bawaannya mungkin begitu udah KF tidurnya jadi kayak lebih ngantuk ya abis makan itu misalnya sore terus malamnya lebih cepat ngantuknya datang gitu loh. Betul nggak? iya, iya benar Mas. Tahu teman-teman saya kalau di apa sih ya, kalau di lingkungan sih biasanya teman-teman saya bilangnya gini, Mama ini udah kurus kok, diet mulu gitu kan. Takut Dikira banget diet ya? jadi katanya sih takut banget jadi gemuk orang dari dulu kecil ya bilang. Ya saya ketawa-ketawa aja sih gini. Ya terserah, saya juga nggak ngelarang situ-situ makan kayak gitu. kita nyari sehat kok. Emangnya harus gemuk dulu baru membatasi makan dan memilih makanannya gitu loh. Iya, jadi sekarang itu teman saya ada yang dari dulu bilangnya aku diet, terus akhirnya sekarang dia nanya apa sih resepnya Mbak Maya gitu ya. Aku bilang orangnya akhirnya gitu lah. Ya. Akhirnya dari ngebully akhirnya malah nanya. Nah, iya, tapi dia nggak KF sih, cuma maksudnya ngurangin karbo dia bilang, tapi nggak makan nasi tapi kentang masih dia bilang gitu, tapi udah turun 6 kilo dia bilang. Sama kayak orang bule dong, nggak makan nasi tapi masih bagus. Iya. Berarti bayangin nasi itu gulanya penyerapannya edan ya, cepet banget ya. Iya Mas. Begitu ngurangin nasi udah mendingan. Iya, kalau saya dulu tuh favorit tuh Indomie. Apalagi kalau begadang ya Mbak. Kalau begadang pasti makannya Indomie. Mau enggak? Sama, aku juga dulu gitu. Aku juga dulu kalau udah malam kayak gini nyarinya Indomie telur kornet. Iya. Iya, Mas. Paling enak kan Indomie telur kornet. Itu Mas, apalagi kalau pas jaga itu tuh, kalau presiden tuh susahnya dia itu bisa 24 jam lebih. Jadi misalkan kalau pagi tuh masuk, nanti misalkan pas sore besok paginya langsung berangkat lagi, nggak ada libur itu udah kacau gitu. Tidurnya gimana? Apalagi kalau tidurnya kayak nyolong-nyolong gitu Mas. Saya pernah nulis status pasien loh, ternyata kok yang saya tulis ngaco. Udah ganti. Sadarnya sebelum diskusi sama senior saya. Jadi nggak ketahuan. Salut nih sama Mbak Maya. Mbak Maya walaupun dokter tapi banyak ya mirip-mirip juga sama kita yang masih awam, yang masih hobi kerokan, makan Indomie, makan banyak nasi. Iya. Jadi kadang-kadang Pak saya walaupun dokter tapi ini sih Mas sebetulnya nggak suka minum obat. Iya. Dokternya dari dulu. Iya dari dulu kan kalau udah alerginya kumat, udah batuknya udah lama gitu kan, susah banget disuruh minum obatnya, nanti sembuh sendiri tak bilangin. Ya benar kalau misalkan tapi emang benar kalau misalkan dulu itu misalkan ya malas minum obat, nanti kalau udah paling cuma vitamin sih, doping vitamin, nanti istirahat sembuh sih. Tidak istirahat. Jadi pemicunya alerginya itu ya stres sistemnya lagi meningkat. Iya. Biasanya kurang tidur apa-apa, stres sistem meningkat. Nah di KF pun walaupun badan udah enteng dan sebagainya, tapi kalau stres sistemnya meningkat misalnya, contohnya memang lagi ada pikiran, stres berlebih, atau kurang tidur yang meningkatkan sistem stresnya jadi meningkat, kan juga bisa muncul lagi gejalanya, betul nggak? Misalnya Mbak kurang tidur, lebih gampang jadi tiba-tiba kayak flu, kayak gampang alergi. Begitu Mbak kurang tidur misalnya, atau memang ada pikiran yang berlebihan atau apa, itu kan stres sistemnya kan juga memunculkan gejala lama, benar nggak? Iya, tapi kalau sekarang misalnya kalau misalkan kurang tidur, saya tuh pernah waktu itu ngejar deadline tugas tuh, kayaknya berapa malam itu nggak tidur.
Waduh. 3 malam belas Waduh. nggak tidur karena ngejar deadline. Biasa kalau masih waktunya masih senggang, males-malesan begitu kejar deadline, kejar tayang. Akhirnya terus alerginya belum muncul Mas, jadi tuh asam lambungnya naik, biasanya diare gitu. Iya. Terus saya WA Hubungannya Ci ke lambung Anggi, juga. Bu Anggi gimana ini kok diare? Padahal kurang tidur. Mbak Angela, si Anggi itu Mbak Angela. Iya. Mbak Angela. Iya. Oh, Angela Biasanya Justina. Iya, jadi awalnya itu saya nanya produk KF itu ke Bu Eli Susana kan, terus sama Bu Eli Susana dikenalin sama Bu Anggi, terus kasih juga nomornya Mas Tio, udah dikonsultasi. Keren amat dapat panggilannya Ci Anggi, biasa Ci. Iya, makanya aku baru tahu Ci Anggi. Ratu koplak pastosis. Oke, itu inspiratif banget. Iya. Praktek Selalu di mana, happy rendah Mbak Maya? kortisol. Mbak Maya praktek di mana? Oh, kalau saya sih selama residen kan nggak praktek ya Mas, cuma di Muardi aja sih. Oh, di Muardi. Oh, di Muardi. Bareng Mbak siapa? Marati. Iya, tapi nggak pernah ketemu. Pernah ketemu. Berarti rumah sakit Muardi itu gede banget ya? Kok kayaknya banyak banget sih yang japri aku juga ada yang residen juga di Muardi, tapi kayaknya bilangnya juga gitu, sama nggak saling ketemu, apa beda divisi apa Iya, gimana? gede banget kan Mas. Jadi ada yang di lantai berapa di gedungnya juga macam-macam sih maksudnya. Oh, gede itu ya? Aku belum pernah ke sana sih. Iya. Mau masuk Mas? Nggak mau. Masuk Mas. Mau ini Mas penting kunjungan masuk ke kampus. Isolasi COVID. Mending masuk kampus. Nah, ini sebulan ini kan 2 minggu di Oktober ini saya lagi ditaruh di bangsal COVID. Yaitu udah harus APD-an terus dong. Full APD. Ya, rasanya gimana? Iya, pakai APD seharian gimana rasanya? Aduh, rasanya kayaknya berat saya turun kayak sauna gitu. Sauna ya. Kalau dibanding teman-temannya gimana? Daya tahannya mendingan nggak? Ya, naik sih Mas, dan malah teman-teman saya kan malah pada heran loh, ini Mbak Maya masuk bangsal COVID nggak pernah makan pagi loh, kok nggak sarapan? Ya udah Mbak, makan dulu, saya nanti makannya siang nanti. Jadi makan pagi kan dapat nasi kotak pagi, datang jam 8:30 datang, nanti jam yang makan siang datang 1:30 atau jam 12. Jadi itu biasanya saya rapel, tapi saya lihat dulu, paling saya ambil ayamnya atau telur kayak gitu. Makannya di rapel. Kayak di rapel ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Terus nasinya dikasih siapa? Nasinya saya kasih ke teman saya yang doyan nasi. Iya, jangan dibuang ya, saya mubazir. Iya, rotinya juga gitu. Ya udah. Oh, dapat nasi, roti dan sebagainya. Iya, sebetulnya di sana bagus Mas. Dapat jatah telur itu kan telur rebus kan Mas. Ya bagus sih, cuma sayangnya kok ada rotinya juga gitu kan. Tuh kata Mbak Jela dapat pisang juga ya? Pisang, oh ya. Ya pisang. Mbak Maya, tadi sempat bilang ada sempat menderita PCOS. Terakhir ada ngecek nggak kira-kira ada perbaikan dari PCOS-nya? Jadi itu saya ketahuan PCOS-nya kan waktu pas program hamil Mas. Jadi saya riwayat keguguran itu sekali. Terus habis itu selang setahun baru ada lagi, itu pun program ya, program dokter udah kasih vitamin, terus katanya ya udah nanti kita evaluasi dulu kata dokternya, ini soalnya ada PCOS-nya, dievaluasi dulu 2 minggu, nanti kalau enggak mau ditiup. Saya kan takut ya Mas, dokter aja takut, apalagi pasien. Akhirnya waktu itu tuh saya udahlah ini aja wis, pokoknya makan yang organik semua Mas. Udah berasnya beras hitam, itu udah nggak beras merah lagi. Rasanya apa Mbak, beras hitam? Iya, nggak ada rasanya sih. Nggak ada rasa. Enakan beras putih.
Iya, namanya lagi program, Mas. Terus makan sayur yang organik gitu lah, Mas. Terus? Terus akhirnya ya alhamdulillah selama sebulan itu program sendiri, terus alhamdulillah dikasih hamil gitu loh, Mas. Terus waktu habis melahirkan kan saya di USG lagi katanya udah nggak ada, BCA-nya udah bersih gitu katanya. Mungkin ke ikut keluar bareng waktu melahirkan kayak gitu, darah nipasnya kayak gitu. Tapi belum USG lagi atau gimana gitu ya? Kemarin waktu habis lebaran itu saya kan copot IUD. Katanya bersih sih. Bersih ya? Iya, ya maksudnya kalau lagi mens itu kan nggak bersihnya tuntas kan, maksudnya keluarnya normal kan, nggak dikit-dikit terus selesai, dikit-dikit selesai, nggak gitu kan, iya, benar-benar tuntas kan. Kalau yang dulu kan dikit-dikit atau malah nggak keluar sama sekali, itu kan bikin polisistiknya itu. Ya. Oh gitu. Terus, Mas ceritanya. Ya kan itu kan ovarian yang kan itu kan sistik, itu kan berdasarkan dari ovum yang tidak dihancurkan sempurna, makanya kan jadinya kan polycystic ovarian. Ya. Terus saya kan pasang IUD itu habis melahirkan langsung pasang IUD, Mas, habis selesai nifas langsung pasang IUD. Jadi habis pasang IUD kan memang keluarnya nggak banyak banget ya. Terus jadi mulai dan bersihnya itu lama. Gitu kan. Terus setelah copot IUD itu jadi banyak banget loh, Mas. Saya itu sampai WA Cianggi. Gimana ini kok banyak banget sampai udah. Tapi nggak lemas kan? Nah, itu malah saya kok jadi sekarang kalau misalkan 2 bulan ini setelah copot IUD itu, jadi kalau misalkan datang haid itu langsung diarenya datang juga, Mas. Nah itu artinya gini, Mbak. Itu artinya gini. Mbak juga terasa menjelang haid terasa lebih lapar nggak? Biasanya nggak lapar, terasa lebih lapar kan? Nah, terus Mbak ngurangin jendela puasanya nggak? Misalnya tadi bukanya siang banget, sekarang di aja jam 12 gitu udah makan. Oh iya, Mas. Harus gitu. Ya. Kenapa? Karena menjelang haid, ya menjelang haid, stres sistem di wanita itu lebih meningkat. Jadi simpatetik tone-nya. Jadi sebelum haid itu simpatetik tone-nya itu rendah. Malah kalau kita udah adaptasi ketosis, kita malah mendekati parasimpatetik walaupun nggak makan, walaupun aktivasi parasimpatetik itu akibat makan, tapi ini kita lebih mendekati kestabilan intinya gini, simpatetik tone kita jadi rendah, makanya Mbak puasa atau skip sarapan atau malah buka sore nggak ada masalah, kayak nggak ada badannya nggak kerasa stres, enteng-enteng aja. Tapi begitu menjelang haid ya, itu saat stres sistemnya lagi meningkat, Mbak kalau sengaja nunda atau gimana, pasti kayak ada mualnya, diare itu kan bagian dari karena asam lambung yang meningkat. Asam lambung meningkat kan stres sistemnya jadi meningkat. Itu yang bikin Mbak jadi diare, terus intinya jadi itu kerasa kan? Iya. Nah itu dia. Tapi dulu itu waktu pas sebelum copot IUD itu pas saya nggak diare, Mas. Sekarang kok 2 bulan ini ya sejak copot IUD terus haidnya banyak. Kontrasepsi yang ditanam, Mas. Iya. Aku bahasa vocabnya belum ngerti. Ya itu alat kontrasepsi ditanam di itu, Mas, di rahim, Mas. Di rahim wanita, khusus wanita, Mas, itu IUD, bukan cowok. Kalau cowok pada ketawa semua. Spiral kalau IUD. Iya, IUD. Aku mudahnya IUD itu IUD itu apa gitu. IUD, oh iya IUD ya, spiral. Ya betul ya. Gegara kue nih. Gegara bebek. Jadi gak connect. Nah, sekalian, Mas, boleh dijelasin, ini kayaknya banyak pertanyaan seputar haid dan PCOS juga, monggo, Mas. Oke. Aku masuk dari handphone ini ya, Mas. Boleh, ayo. Buat share itu. Mas, kalau di sini kan aku kan bisa di handphone ini kan
kalau aku bisa pakai ini pensil, S Pen. Mm-mm. Itu perlu pakai apa gitu nggak di situ di Zoom? Ada Caranya fiturnya supaya annotate. Ada ada fiturnya annotate-nya. annotate. Iya, annotate. Oh, ya. Tuh, langsung pada minta sekalian menopause. Sabar. Kalau enggak Iya, bablas ini jam 11. Kasihan yang diminta. pastinya. Aduh. Nggak apa-apa, ini Mbak Maya juga kebetulan pertanyaannya riwayatnya seputar PCOS jadi pas banget. Ya. Ya kan? Ya. Ini sebenarnya sih tadi permintaan di grup metabolic conditioning. Jadi mungkin ya agak sedikit teknikal, nggak apa-apa ya. Ya, Karena aku kan diusahakan. menjelaskannya kan selalu fisiologi. Minimal jelasinnya Aku kayak jurnal kemarin Mas, enak banget itu. mudah-mudahan aku nggak tahu misalnya. Soalnya gini loh. Kalau aku tuh menjelaskan segala sesuatu itu kan niatnya kan dari sistem, maksudnya dari sistem Ya, biologi betul. manusia, cara kontrolnya di mana gitu loh. Nah itu makanya siap-siap MC kuadrat, MC kuadrat. Siap MC kuadrat. Silakan Ini aku Mas. udah bisa share Mas. Sudah, silakan. Nah jadi kita lihatnya sekarang ini sebetulnya di awal-awal grup metabolic conditioning pernah aku jelaskan, tapi ini aku perdalam lagi aja di sini. Iya. Aku dulu pernah share ini juga. Diperdalam langsung deh. Ya soalnya kan mau lihat hubungannya dengan stress system, hubungannya dengan kontrol. Jadi ini yang aku digambar ini siklus menstruasi pada wanita. Ya kalau itu sebetulnya kalau di pria itu dan Ditidurin, wanita Mas. Ya lebih gede. Tidurin. Yes. Dulu. Nah, mending. Ayo. Kalau aku kok ngeliatnya lebih kecil di sini ya? Iya, Mas lihat di handphone itu aja. Di sini aja ya. Oke. Iya. Kalau di situ berarti lebih kecil, tapi yang lainnya ngeliatnya lebih besar ya? Ya. Oke. Ya, aku lihat di handphone ini aja ya. Ya. Nih, jadi kontrol dari proses ovulasi ini tuh ada yang bilang tuh di chat aku lihat jadi kecil. Kalau aku sih oke di sini. Yang lain gimana? Mau seperti ini apa dibalik tadi? Ditidurin aja. Ya nggak apa-apa sih, terserah teman-teman. Mas Sidik sih bilangnya besar, tapi antara ada yang bilang kecil. Kalau di laptop besar, kalau di handphone mungkin teman-teman peserta yang handphonenya ditidurin supaya lebih kelihatan. Nah, rata-rata pada bilang lebih gede tuh ya udah oke. Berarti ya pollingnya yang paling gede aja deh. Aku soalnya gitu juga. Aku di sini karena di iniin gede. Tapi ya. Aku lihat di layar Mas Budi kecil di situ layar. Ya, di layar Mas ini yang nyorot Mas Tio kan masih posisinya portrait. Jadi mesti ditidurin baru membesar. Lanjut Mas. Oke. Siap. Jadi kalau kemarin kan aku ceritanya kontrol autonomous nervous system itu kan disebut kontrolnya kan nyembranginnya kan lewat HPA axis. Jadi aku perlu share lagi nggak yang circadian rhythm yang kita lihat dari circadian dari kortisol. Udah pada tahu kan yang di TEVA ya. Jadi di TEVA sebelumnya aku jelasin mengenai circadian rhythm dari kortisol yang di pagi hari meningkat, tapi di sore hari pas jam 3 sore mulai menurun, nanti digantikan oleh kenaikan melatonin. Nah, kebalikannya. Jadi masuk dari situ mencerminkan kapan kita dominan di simpatetik. Simpatetik itu fight or flight. Dan kapan dominan di parasimpatetik, artinya rest and digest. Nah itu desainnya protokol KF. Kenapa kita kalau kemampuan kita berpuasa itu akhirnya ke sore hari, pagi nggak makan, karena pagi itu kita digerakkan oleh karena tenaga kita dari pagi digerakkan secara endogenus dari dalam. Q-nya peningkatan kortisol. Peningkatan kortisol otomatis ialah peningkatan gluconeogenesis. Pembuatan gula di liver, masih ingat kan kemarin? Ya. Nah, jadi gula antara jam 9-10 pagi itu peak-nya yang paling tinggi mengacu dari level circadian kortisol yang peak-nya juga antara jam 9-10. Peak-nya di situ, jadi kita lihat kalau gulanya masih ketinggian, berarti stress tone-nya, tone itu volume. Volume stresnya masih tinggi, artinya adaptasinya masih belum bagus. Tapi kalau adaptasi udah bagus, kemampuan menjawab stress sistemnya itu dengan energi
menghasilkan energi tapi nggak harus dari makan tapi dari dalam, otomatis kan berhubungan dengan kemampuan bioenergetik, otomatis kan berhubungan dengan perbaikan mitokondria di level sel dong. Karena yang menghasilkan energi untuk menjawab stres sistem itu kan mitokondria di level sel. Oke, itu paham kemarin ya, udah aku jelasin semua. Yang nggak ikut mungkin nanti dikasih referensi video TFH kemarin. Yang kapan tuh. Nah, kalau itu udah kejawab, lama-lama kan logikanya kan gluconeogenesis makin turun, artinya adaptasi. Kecuali ada faktor stres tambahan sebelumnya, misalnya tidurnya nggak bagus, stres lagi berlebih, gluconeogenesis bisa termodulasi kembali oleh cortisol system. Nah, cortisol system itu kan menunjukkan sistem stres melalui HPA axis namanya. HPA itu hypothalamus pituitary adrenal axis, di mana dari CRH, ACTH, jadi CRH memicu ACTH memicu produksi kortisol langsung ke target organnya, misalnya ke liver, kortisol memodulasi sekresi dari pembuatan dari gula, gluconeogenesis. Tapi sympathetic nervous system-nya via katekolamin, epinefrin juga ikut memodulasi gluconeogenesis, artinya meningkatkan ekspresi enzim PEPCK yang merupakan rate limiting step dari gluconeogenesis. Jadi modulasinya kortisol dan sympathetic nervous system, sehingga semakin tinggi stresnya, tercerminnya dari peningkatan kortisol dan efek aferen dari sympathetic nervous system yang meningkatkan jumlah glukosa yang diproduksi. Ya, dari pabrik ya. Kalau stresnya berlebihan, tercerminnya hiperglikemia, gulanya lompat bukan karena makan karbo, tapi karena stres sistemnya lebih meningkat. Itu HPA aksis dari sistem stres kita. Kontrolnya di hipotalamus itu yang berhubungan dengan sirkadian. Sirkadian itu kan yang ngontrol kan SCN, supramastic nucleus system. Nah, supramastic nucleus SCN yang di central nervous system kita yang berhubungan dengan HPA axis ini, tercermin dari cortisol system dan sekresi katekolamin. Katekolamin itu epinefrin dan norepinefrin. Nah, kalau sekarang kita ngebahas ini disebutnya namanya HPG axis. Ini kan HPA axis, ini HPG. Ini hypothalamus pituitary gonad axis. Gonad itu kelenjar seks. Ya, makanya katanya mau lebih dalam. Ya kalau mau lebih dalam ya aku dalamin sekalian. Gonad ya, pakai T ya. Ya, gonad axis. Jadi efeknya ke produksi testosteron kalau di pria, terus kalau di ovari untuk produksi estrogen, progesteron. Nah, itu HPG axis. Nah, itu nanti hubungan dengan sistem stres. Jadi, apa hubungan HPA dan HPG axis? Semuanya juga kontrolnya sirkadian. Nah, ini yang banyak yang belum sampai sedalam ini. Makanya lama-lama kita kan kalau belajar KF kan lama-lama kan aku bisa ngeluarin ilmu yang sebelumnya nggak aku keluarin, jadi lebih lama-lama kita makin advance lah. Ternyata sistem biologi manusia ini nggak sesimpel yang kita lihat. Kontrolnya berbagai macam tadinya. Ya, dari kita kemarin rame COVID belajar imun sistem. Sebelum itu kita belajar metabolisme, belajar di level sel untuk pathway metabolisme, glikolisis, beta oksidasi dan sebagainya. Tapi ternyata ada cue lain, faktor dari cellular signaling. Cellular signaling seperti AMPK, mTOR, efeknya ke recycle, ke autofagi. Nah, sekarang ada kontrol sistem saraf juga. Jadi kompleksitas tubuh kita itu luar biasa, tapi semuanya itu saling berhubungan, saling ada kontrol sistemnya, ada negatif feedback-nya. Nah, nanti kalau makin lama kita belajar fisiologi, kalau kita rajin ngikutin TFH, nanti kita jadi ngerti, kita bisa lihat the big picture-nya itu seperti apa dari sistem biologi manusia. Oke, ini sekarang kita mempelajari HPG axis. Dari HPG axis ini udah kelihatan sebetulnya. Coba lihat ya. Itu aku nggak pakai annotate karena aku masih bingung. Aku lupa kemarin caranya gimana. Tapi dilihat di ovarian cycle deh. Yang sebelah kita tulisannya ovarian cycle. Aku baca kan? Ovarian cycle itu kan dari mulai fase-fase menuju ovulasi sampai akhirnya dihancurkan. Jadi ada fase di uterine cycle itu ada fase mens, proliferatif, terus secretory. Secretory itu akhirnya udah diluruhkan gitu lah. Itu gampang gini.
Terus kalau dilihat dalam fase-fase ini, dalam fase hormonal ini, dilihat dari sisi hormonalnya apa aja yang meningkat. Nah, dilihat tuh ada hormon level, ada FSH, ada follicle stimulating hormone, ada LH, luteinizing hormone, estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron itu sama seperti kortisol. Jadi kalau HPA axis, CRH, perintah ke pituitary, sekretkan ACTH yang picu produksi kortisol di adrenal gland. Adrenal kita yang produksi kortisolnya. Jadi efek jarak jauhnya ialah mensekresikan kortisol. Nah, kortisol yang dihasilkan itu juga selain dihasilkan dia memodulasi contohnya gluconeogenesis, tapi kortisol itu juga sebagai negatif feedback ke ACTH sendiri. Jadi kalau kortisol, jadi sistem kita itu kalau menyuruh sesuatu terproduksi harus ada negatif feedback. Kalau nggak kan terproduksi terus. Contohnya kayak liver kita buat gula ini kan supaya nggak terproduksi terus kan harus memicu suatu sistem negatif feedback. Contohnya apa? Gula yang dihasilkan di liver pun akhirnya memicu insulin pankreas. Akhirnya insulin menjadi negatif feedback bagi gluconeogenesis itu sendiri. Jadi ada kontrolnya kan negatif feedback. Nah, HPA axis kortisol juga memicu inhibition dari prekursor pemicunya awal, yaitu produksi ACTH-nya. Nah, Nah, dalam hormon level kalau dalam HPG axis, FSH dan LH ini sebagai pemicu produksi estrogen progesteronnya itu juga membuat estrogen yang dihasilkan memberikan negatif feedback ke gonadot. Jadi sini kayak nanti aku jelasin ada namanya kontrolnya itu namanya gonadotropin releasing hormone. Kalau dulu mungkin namanya luteinizing LH FSH releasing hormone, tapi kalau sekarang dinamakan gonadotropin releasing hormone. Jadi dari karena yang mensekresikannya namanya gonadotrop cells. Bahasanya agak susah emang. Gonatrop. Nah, nanti sebelum aku pindah ke fase-fase lain, lihat deh. Jadi dari ada dua fase nih, disebutnya follicular phase dan luteal phase. Nah, luteal phase-nya ini kalau dilihat nih terjadi peningkatan estrogen dan progesteron. Nah, ini anabolic demand. Jadi di masa terjadi peningkatan ini untuk siklus mens, basal metabolic rate-nya juga lebih tinggi dong, karena kan anabolik. Jadi demand untuk basal metabolic rate-nya jauh lebih tinggi. Kalau BMR lebih tinggi, biasanya diikuti oleh sistem stres yang lebih tinggi. Artinya sympathetic nervous system jadi meningkat. Nanti kelihatannya kenapa sympathetic nervous system lebih meningkat, kelihatannya bisa dari, nih contohnya, basal body temperaturnya, basal temperaturnya lebih tinggi. Nah, lebih tinggi ini berarti kan membutuhkan jumlah energi yang lebih besar dong untuk membuat heat panas. Nanti juga kontrolnya terlihat dari heart rate variability-nya. Jadi mungkin dijelaskan juga heart rate-nya jadi lebih tinggi di saat mens. Oke, ya. Ini sekilas mengenai ini udah aku jelaskan semua. Aku pindah ya. Oke. Jadi teman-teman ini videonya bisa diulang santai aja. Sudah aku rekam kok. Ya. Ya, aku berusaha ini. Mohon maklum, Mas Tio masih gaptek sama fitur annotation untuk menandai video. Mohon maklum. Mohon maklum. Kemarin udah sempat bisa tapi lupa lagi aku karena nggak pernah dipakai buat ini lagi. Aku kalau IT mah gaptek dah. Silakan Mas. Juga ya. Ya, tidurin Mas. Ini yang aku bilang tadi, efek dari menstrual cycle yang ini bisa dicari artikelnya, jurnalnya, the effect of the menstrual cycle on daily measure of heart rate variability in athletic women. Jadi di para wanita yang atlet sekalipun juga dia kenapa threshold gini loh. Kan aku kan di SFH kemarin kan aku pernah cerita. Jadi sympathetic nervous system kita atau sistem stres kita ini punya bandwidth. Makanya kan kemarin aku nyuruh bandwidth-nya kalau dipakai untuk olahraga, jadi untuk stres di pikiran jadi lebih kecil bandwidth-nya. Jadi
olahraga itu membantu mengurangi level stres di otak atau kemampuan stres resisten kita lebih tinggi. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan bandwidth-nya untuk sesuatu yang bisa ada adaptasinya. Kalau olahraga kan adaptasinya kan coping dari stres yang diberikan. Ya. Olahraga itu kan stres. Tapi kan lama-lama yang aku bilang, yang kemarin analoginya kalau misalnya kita ngangkat 5 kilo, pertamanya stres, tapi karena tubuh kita bisa adaptasi dengan stres model seperti ini, akhirnya ngangkat 5 kilo, efeknya ke stres sistem kan udah menurun. Ya, nggak Karena terlalu. udah makin enteng. Karena tubuh kita adaptasi somehow untuk membuat ototnya lebih comply, respirasi di selnya diperbaiki, kemampuan untuk handle stress load dari beban yang diangkat jadi turun. Kenapa? Karena olahraga itu memberikan kita adaptasi untuk coping stress. Nah, ini mengurangi utilisasi stres untuk hal-hal lain. Misalnya kita stres berlebih. Makanya kalau orang yang rajin olahraga, stresnya di otak untuk stres lainnya nggak berlebihan, walaupun yang dipakai sama sympathetic nervous system. Jadi bandwidth-nya itu. Tapi di wanita ada tambahan lagi. Jadi tadinya bandwidth-nya di sini bisa dipakai segini, ya misalnya apa aja ini ngebayangin secara awam ya. Misalnya bandwidth-nya itu segini, lebar threshold-nya stres yang bisa kita handle. Pada saat mens, karena BMR-nya meningkat, basal metabolic rate-nya meningkat, heat-nya meningkat, SNS-nya juga meningkat. Jadi kita ruang untuk coping stresnya jadi lebih sempit. Nah, ngerti nggak? Ruang untuk coping stresnya jadi lebih sempit bandwidth-nya. Kenapa? Karena ini alamiah. Makanya kan wanita itu kenapa beda dengan pria? Karena apa? Wanita itu mungkin pada saat di level mereka tidak ada mensnya, mereka bisa sekuat pria mungkin. Tapi wanita selalu ada waktunya dia lebih lemah dibanding pria. Makanya pria itu superior kalau aktivitas fisik. Superior untuk kemampuan survival-nya. Nah, kalau wanita survival-nya itu nggak setinggi pria logiknya. Karena apa? Dia ada masanya dia lemah. Karena stres sistemnya itu harusnya dia udah punya kemampuan threshold stres segini, tapi setiap waktunya dia mens, kemampuan coping stresnya lebih menurun. Makanya gini, contohnya nih kenapa nih aku tunjukin heart rate variability. Jadi kalau seorang atlet itu kalau misalnya kita biasa lari, biasa apa, kemampuan kita untuk sampai, jadi kalau BPM itu beat per minute dari detak jantung itu juga ada threshold-nya. Jadi kalau kita nggak pernah olahraga, kita baru lari sebentar aja, tiba-tiba ngos-ngosan. Jadi kayak udah nggak keep up. Betul. Karena tubuhnya stres, kita nggak pernah olahraga, tubuhnya lebih stres. Akhirnya orang nggak pernah olahraga itu kemampuan handling stres dari olahraganya itu masih minim karena dia udah cepet sampai ke peak-nya. Iya. Tapi kalau seorang atlet, kenapa seorang atlet itu akhirnya memiliki BPM basal pada saat nggak olahraga, dia memiliki heart rate variability yang sangat rendah dibanding orang normal. Itu tujuannya apa adaptasi seperti itu? Karena pada saat nanti dia lagi lari atau apapun kegiatan atletik dia lakukan, untuk dia sampai peak endurance-nya batasnya dia lebih lebar, dia lebih mampu panjang. Lari lebih jauh, bisa lebih melakukan performa lebih tinggi akibat latihannya dia. Adaptasinya ialah membuat, jadi adaptasi orang olahraga, aku bilang tadi, adaptasi ngangkat 5 kilonya sekarang orang atlet pun bisa ngangkat 20 kilo dengan enteng. Kalau orang yang udah belum pernah ngangkat beban, begitu ngangkat beban langsung nah gitu. Jadi kayak kemampuan untuk handling stress, level stresnya itu jauh antara atlet. Tapi wanita misalnya dia dengan heart rate variability yang maksudnya dengan BPM yang dia udah bagus karena dia atlet, tapi dia selalu lemah kalau dia di situasi mens. Walaupun sebelumnya dia misalnya nggak bisa selevel pria nih. Anggap aja kita ngebayangin dari level stress threshold-nya bisa diadu sama cowok sama cewek 100 sama-sama 100 misalnya kita khayal. Ada nilainya bisa keluar 100. Tapi begitu udah mens kemampuan yang tadinya dimiliki wanita ini turun. Jadi karena 50. Kemampuan threshold-nya dia yang tadinya lebar memendek. Kenapa? Karena dia masuk ke men's cycle. Kenapa? Kemakan sama stress system yang
HPG yang tadi. jalan secara alami. Ya, HPG HPG, tadi. nggak bisa dihindari kan? Nggak bisa dihindari gitu loh. Kayak bagi beban ya Mas ya, tubuhnya ya. Ya, jadi memang ini Ah, saat lemahnya wanita. Ya, sama oke, juga kalau oke, Bumil oke. dan Busui, stres sistem mereka meningkat karena apa? Bukan di BMR-nya, tapi di kebutuhan untuk kebutuhan untuk Proliferasi. perkembangan ya Ya. janin atau produksi ASI. Tapi Nah, masih di itu. HPA itu ya Mas ya. Kalau Iya, Bu kalau stres Sui sistem. sama Bu Humil ya. Iya, tapi intinya Ya, ya. kebutuhan untuk eksternal Q-nya itu, kebutuhan untuk eksternal load untuk mengurangi beban SNS-nya ini Heeh. lebih dibutuhkan dibanding pria. Kalau pria bisa sustainable. Iya. Makanya aku pernah bilang kalau recycling itu penting bagi wanita. Pria juga penting sih untuk supaya BMR-nya nggak stagnan. Maksudnya dikasih waktu untuk kalori recycling, terus nanti Ya. keluar lagi dari kalori recycling. Kalau aku biasanya dalam sebulan seminggu kalori recycling. Jadi Menarik. ada makan lebih banyak. Walaupun aku sendiri juga agak susah karena udah terbiasa makan nggak banyak. Jadi untuk kalori recycling agak sulit kalau bagi aku ya. Kadang-kadang aku biasanya buka habis maghrib, aku buka jam 3 sore Jadi tadinya makan sekali sehari bisa makan 1,5 kali. Nah, itu aku ya. Tapi kalau kita nyontohnya kayak misalnya Lina, istriku kalau udah menjelang mens, dia udah kerasa, dia udah lebih lapar. Maksudnya dia biasanya juga bisa jam 2 jam 3, ini jam 12 udah buka makan. Jadi dan makannya juga volumenya juga udah beda. Oke. Tapi ini jangan bilang Lina. Dia kadang-kadang suka ini. Aduh Mas, jangan Aku udah bilang jelasin. gitu, udah direkam ntar kalau dia Jangan lihat subscribe. timbangan. Kan aku kan selalu bilang sama Warrior, jangan lihat timbangan. Nah ini istriku masih belum mengerti juga, bilang ngapain sih lihat timbangan terus, minum aja airnya naik. Nah dia dulu bukan sekarang, dulu dia suka stres kayak gitu. Menjelang haid atau dia lapar, dia nunda makan. Efeknya apa? Stres sistemnya meningkat. Tambah Ekspresinya meningkat, apa? betul. Ya, malah Efeknya, defisit. ya, dia jadi sensitif. Iya, jadi defisit, betul. Pengaruhnya Yang kena siapa? kemana-mana. Yang kena Suaminya. gue. Tim Lukit kue Mas. Tapi kalau ada yang ngirimin kue dia cium kok. Tenang. Sempet-sempetnya ya modus ya. Oke Mas, lanjut. Okay. Oke, berarti ini satu sistem yang jalur berbeda tapi juga punya beban. Begitu ini lagi masuk masanya, itu juga meningkatkan stres dan membuat alokasi pembagian sumber daya badan kita itu terbagi ibaratnya, khusus di wanita. Lanjut. Ini udah berubah belum? Nah, ini enak tuh. Ya. Nah, yang aku bilang tadi itu yang gonadotropin releasing hormone. Ya. Nah, jadi kalau nggak ada stres, ini stres sistem meningkat ini juga terpengaruh oleh pikiran loh ya. Jadi stres sistem ini kan stres sistem secara alami. Pengaruh stres sistem di 5 pilar, jangan lupa tidur kurang, stres lebih dari pikiran karena urusan duniawi apapun, atau keletihan, overtraining, itu juga stres sistem, mempengaruhi ke stres sistem. Jadi yang tadi aku bilang itu kan sirkadian ataupun alaminya. Tapi bisa dimodulasi, stres itu bukan suatu hal yang jelek loh, karena stres sistem tubuh kita itu fungsinya fungsi biologi. Memang itu ada karena ada fungsinya. Yang nggak bagus itu kan kalau berlebihan. Ya. Ngerti nggak? Nah, jadi jangan selalu mengidentikan stres sistem itu stresnya itu dengan negatif. Enggak, stres sistem itu kontrol HPA axis loh. Kita ketogenesis, terus gluconeogenesis, itu kan kontrolnya stres sistem dong. Kalau nggak ada stres gimana kita bisa buat gluconeogenesis? Masa gula terus dari luar? Kan nggak mungkin. Kadang-kadang asosiasinya masih stres itu, kamu ada mikir sesuatu, padahal enggak juga. Jadi yang aku bicarakan ini stres sistem fisiologi, bukan stres yang negatif. Ya memang kalau bisa kita happy terus, ketawa terus kayak Manjela, bagus. Stres sistemnya, thresholdnya jadi rendah. Tapi ini aku bilang ini stres sistem, bukan stres yang karena
apa gitu ya. Pikiran. Oke. Nah, jadi hubungannya kalau kita di kondisi tidak stres, tidak pengaruh stres pikiran atau stres berlebih dari faktor lainnya, sekresi dari gonadotropin releasing hormone ini untuk memicu sekresi LH, FSH dan selanjutnya estrogen dan progesteron itu normal. Tapi stres sendiri kan memicu HPA axis, yaitu meningkatkan jumlah kortisol. Ya. Ya kan? Nah, kortisol itu juga punya efek inhibition langsung ke gonadotropin releasing hormone, ke prekursor pemicunya. Ya. Aku ganti yang lebih bagus gambarnya. Boleh. Masih gambarnya. Emang ini tak tembak tadi topiknya. Kalau enggak biasanya udah disiapin. Ya. Tak tembak dulu. Nah, lanjut, ini pengaruhnya. Jadi pengaruh hubungan antara HPG, ya, HPG itu kan tadi aku bilang normalinya tadi HPG, hipotalamus pituitary gonado axis dengan axis dengan HPA axis, ada yang cortisol system. Efeknya apa? Nah ini. Jadi pemicunya gonado releasing hormone itu ada negatif feedback dari kortisol. Jadi kalau kortisolnya tinggi, itu justru malah menurunkan sekresinya dari GnRH untuk memicu sekresi LH dan FSH yang ujungnya nanti dibutuhkan untuk proses ovulasi tersebut. Tadi aku nggak ngulang gambar yang pertama ya, yang gambar pertama udah aku tunjukin peningkatannya di mana. Nah itu LH dan RH. Jadi LH dan FSH ini yang dibutuhkan ovaris membentuk seks steroid, mempersiapkan untuk reproduksi, untuk dibuahi. Tapi kalau nggak dibuahi akhirnya ovulasi dihancurkan, ya. Itu kan kontrolnya juga dari HPG axis. Nah, tapi kalau stres sistemnya nggak kekop atau berlebihan, nggak kekop itu artinya apa tadi? Nggak keatasi. Nggak keatasi, akhirnya berlebihan, efeknya apa? Justru malah inhibit, karena kortisol berlebih, efeknya negatif feedback juga. Jadi kontrol normal kontrolnya itu jumlah estrogen yang dihasilkan mengecil. Negatif feedback ke gonado RH-nya, ke GnRH-nya. Tapi stress system juga inhibit juga. Nah, itu jadi HPA dan HPG menjadi berhubungan. Oke. Pokoknya orang kalau stres susah untuk ini keseimbangan hormonal di itunya sering kacau. Jadi kita lihat basic fisiologinya dulu. Nanti baru aku jelaskan intinya. Apalagi. Ini aku jelasin tadi udah ya. Ini di sini. Nah ini gedean gini apa yang tadi? Gede. Ini oke nih. Oke ya. Oke, Mas. Gede ya. Oke. Ini kita baca paling atas. Jadi yang garis merah itu, jadi sifat yang warna merah itu negatif itu artinya inhibisi. Oke. Ya. Kalau yang hijau positif itu aktivasi. Nah ini aktivasi dari KNBG neuron itu singkatan dari ada kispeps ini beberapa neuron ya, nggak usah aku jelaskan, tapi dia sifatnya untuk akhirnya positifnya itu menghasilkan kispeptins yang memicu sekresi GnRH, gonadotropin releasing hormonnya, dan akhirnya memicu sekresi LH, luteinizing hormone dan FSH. Oke ya, itu yang sebelah kanan itu positifnya. Tapi apa aja yang bisa mengganggu sebagai negatif feedback yang mengganggu proses ovulasi yang normal ini. Lihat. Seks steroid, estrogen, progesteron, dan testosteron. Ya, jadi maksudnya negatif feedback ini kalau yang pertama ini sebagai negatif feedback artinya apa? Estrogen yang dihasilkan dari respon terhadap LH, FSH, jadi estrogen dan progesteron yang dihasilkan itu memberikan negatif feedback untuk menghentikan agar tidak berlebihan produksinya. Ini negatif feedback alami. Jadi sama kayak
kayak APASIS, adrenalin. TRH, ACTH, kortisol negatif feedback kembali. Jadi yang atas itu ialah output yang dihasilkan dari efektor substratnya yaitu hormon steroidnya itu menegatif feedback juga ke produksinya. Awal pemicu produksinya ya. Nah, di sini juga ada testosteron. Nah, jadi makanya pria itu juga menghasilkan testosteron dari jalur yang sama. Nah, dia di testosteron itu juga memberikan negatif feedback untuk tidak berlebihan dari tesnya. Tidak berlebihan jumlah testosteronnya. Kalau berlebihan kan ntar malah prostat. Ntar malah on. Iya. Oke. Nah, sekarang negatif feedback berikutnya apa? Contohnya inflamasi. Contohnya acute dan chronic illness, inflamasi. Atau juga jangan salah, chronic low grade inflamasi. Ya. Contohnya nih ya, Mbak Maya kan tadi kan ngeluh. Dulunya sebelum KF sering manggil tukang pijet, sering masuk angin, ya kan? Nah, itu sebetulnya Mbak itu sebetulnya sudah mengalami namanya chronic low grade inflamasi. Bukan inflamasi yang berlebihan, tapi kalau Mbak biarkan itu terus berlangsung, pegel-pegel yang sifatnya ringan-ringan ini, itu bisa ujungnya nanti ke depannya nanti muncul insulin resistan karena itu udah mulai gejala awal. Nah, inflamasi ini juga membuat proses ovulasi Mbak nggak lancar. Karena dia memberikan negatif feedback. Jadi inflamasi akibat low grade inflamasi akibat metabolismenya buruk maupun ini contohnya sedang infeksi. Jadi kalau misalnya seorang wanita terinfeksi, contohnya terinfeksi COVID, dia bisa tertunda headnya karena inflamasinya kan sedang meningkat. Nah, jadi ya, betul. Stress sistemnya difokuskan untuk survival dulu. Ngerti ya? Iya. Karena pada saat inflamasi terjadi, inflamasi kan butuh energi besar. Betul. Nah, stress sistemnya itu gluconeogenesisnya difokuskan ke untuk survival dia menghadapi patogen. Ya. Jadi semua proses yang membutuhkan anabolik atau investasi untuk reproduksi, misalnya untuk bisa hamil, untuk apa, nanti dulu. Jadi fokus sistem biologi di tubuh manusia ialah fokus di surviving-nya dulu. Bukan untuk maintenance. Jadi anggap aja kalau maintenance itu hamil, udah siap hamil sebagainya, itu kalau lagi ada inflamasi ditunda. Nggak boleh malah ngeluarin energi investasi besar. Fokus di survival dulu. Nah, jadi inflamasi sendiri memberikan kontrol negatif feedback untuk tidak memicu produksi. Ya, nih Mbak Andi pinter. Ada sistem prioritas. Ya betul, memang betul. Ya, itu betul, kita selalu memprioritaskan sesuatu. Ada sistem prioritas karena ini cara kerja tubuh manusia. Semua makanya kalau udah belajar tubuh manusia kayak aku bengong deh. Luar biasa tubuh kita cara mengontrol homeostasisnya. Makanya aku lagi berusaha menyampaikan apa yang aku pelajari dulu itu. Semua ada kontrolnya, tubuh kita itu nggak sebodoh. Biasanya semua harus ditolong. Tubuh kita punya sistem homeostasisnya sendiri. Hanya aku mau menjelaskan fisiologinya. Jadi kalau kita sedang mengalami inflamasi, tubuh kita bakal berusaha menekan sisi parasimpatetiknya dulu yang mengizinkan untuk growth berkembang maupun anabolik maupun reproduksi sistemnya. Itu aku udah pernah nunjukin dari gambar yang kontrol simpatetik dan parasimpatetik kemarin, benar nggak? Ya. Aku nggak usah ngulang ya. Nggak usah, Mas. Nah, itu kan respon awalnya inflamasi, tapi yang nggak disadari metabolisme yang buruk, insulin resistan, diabetes itu juga mempengaruhi hal yang sama. Mempengaruhi hal yang sama artinya apa? Inflamasi. Kalau ini kan inflamasi akibat infeksi diserang. Kalau ini inflamasi akibat oksidatif stres misalnya, karena kita makan banyak, ekses kalori, hiperglikemia, oksidatif stres meningkat. Itu kan memicu inflamasi, tapi bukan karena infeksi. Itu juga berpengaruh ke hal yang sama, negatif mengganggu proses HPG aksisnya. Ini HPG aksis yang aku jelaskan ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, stres. Ya, stres ya. Ya, itu stres itu stres sistem yang aku bilang tadi, kortisol. Jadi faktor lingkungan, stres, kortisol, hipoglikemia. Jadi ciri-ciri hipoglikemi juga bisa jadi cue ke stres sistem untuk jadi ini.
Oh, kalau gula turun, makanya kenapa glukagon sebagai negatif feedbacknya untuk menjaga, berarti kan, oh gula turun, gluconeogenesis dinaikkan, tapi nanti insulin menyetop supaya tidak berlebihan, kan ada kontrolnya seperti itu kan. Jadi glukagon kan sensing penurunan glukosa, insulin, pankreas, insulin, jadi beta dan alpha sel. Beta sel sensing kenaikan glukosa, glukagon atau alpha sel sensing penurunan glukosa. Nah ini jadi kalau dia nggak bisa sensing dan tidak bisa coping, nggak bisa coping pembuatan gluconeogenesisnya, ini kan memicu stres juga dong, ya kan? Karena kalau stres sistem kan stres sistem itu kan normalnya mengaktifkan gluconeogenesis, tapi ini malah hipo, berarti kan ada stresnya yang nggak tercoping, teratasi. Nah jadi dia sama stres, jadi itu kalau ini nggak teratasi, berarti kan butuh modulasi lebih. Ya. Kalau butuh modulasi lebih, kan mintanya ke HPA axis, minta ke kortisol. Karena kan kortisol minta ke HPA axis supaya ACTH disekresikan lebih banyak, kortisol jadi lebih banyak, sehingga gluconeogenesis dimodulasi kembali, ekspresi PPCK-nya sebagai rate limiting enzimnya dipaksa untuk lagi. Jadi kayak ada berusaha untuk mengembalikan keseimbangannya lagi gitu loh. Jadi hipoglikemi sebagai cue untuk stres juga, betul, nggak salah. Karena itu kan sistem keseimbangannya, Mas. Nah, oke ya, stres dari environment, stres lingkungan, ya stres misalnya kayak gini, lagi dikejar predator, SNS kita fight or flight, berantem sama predatornya, atau kita lari dari predatornya supaya kita nggak dimangsa. Ya ini semua sistem SNS-nya diaktifkan, parasimpatetik diturunkan. Nah, itu jelas sangat inhibit ke HPG axis sebagai jalur anaboliknya, benar nggak? Oke ya, paham ya? Oke. Nah ini kalau ini drugs ya drug opioid ya itu, ini aku nggak ngebahas drugs karena aku tidak di bagian medicine. Kalau aku nggak berhak untuk menjelaskan seputar medicine. Aku fisiologi aja mainnya. Nah, terus metabolisme, kita langsung lompat ke yang nomor 2, 3, 4, 5. Ke nomor 5. Metabolisme, contohnya energi atau leptin defisiensi. Energi. Kalau kita, jadi indikasi bahwa energi kita cukup, ya indikasi bahwa energi kita cukup ialah sensor dari leptin. Jadi leptin yang disekresikan oleh adipose tisu, sel-sel lemak kita, memberikan sensor ke otak bahwa di gudang cukup tenaganya untuk survive. Jadi kalau fasting, kalau kita di jendela puasa, kan terjadi penurunan leptin. Kenapa? Karena kan peningkatan adiponektin, tapi penurunan leptin. Kenapa? Karena kan lipolisisnya tinggi, artinya lemaknya kan dibagiin buat membiayai energi saat puasa di jendela puasa, benar nggak? Nah, terjadi penurunan leptin. Nah, penurunan leptin ini kan otomatis identik dengan kondisi puasa, yaitu SNS, sympathetic nervous system. Otomatis ya jelas kalau leptinnya berkurang, otomatis HPG axis juga di stop. Jadi kalau puasanya panjang juga inhibit karena leptin defisiensi dong. Ngerti nggak maksudnya? Nah, tapi kalau kita udah makan di jendela makan, leptinnya kembali terpicu. Justru malah mendorong. Leptin naik. Nah, jadi mengizinkan kontrol parasimpatetik aktif kembali. Mengizinkan sisi HPG axis untuk jalan. HPG axis yang mengaktifkan contohnya LH dan FSH. Nanti kalau ngikutin aku terus nanti ngerti deh. Ya. Nah, ini kebalikan juga hiperglikemia juga inhibit. Ya, ini baru hiperglikemia inhibit, nggak bagus ke. Terus ini kalau ini kan gonadotropin inhibitory hormon. Ini yang aku bilang tadi. Itu. Jadi enggak. Ini GNIH yang menginhibit dirinya sendiri. Terus yang aku bilang paling bawah seks steroid, estrogen dan testosteron. Ini negatif feedback. Jadi negatif feedbacknya dari neuron yang memerintahkan, yang KNDJ yang memerintahkan, dan pituitari yang mensekresikan LH itu juga sama. Itu juga diinhibit. Jadi kalau yang 2 di bawah ini negatif feedback system aja, negatif feedback loop. Yang kita perlu sorotin ialah faktor di luar negatif feedback loop ini, inflamasi,
stres, dan metabolisme. Apalin ya. Oke. Inflamasi, stres, dan Stres, metabolisme. Ini yang metabolisme. mempengaruhi HPG axis. Jadi kalau kita ada something wrong dengan HPG axis kita lirik inflamasi, stres, metabolisme. Ya. Oke. Ini cara ngeliat fisiologi, cara ngeliat engineering-nya. Jadi nggak langsung buru-buru. Oh ini butuh itu. Tar dulu. Sistemnya dulu. Karena ini sistem kalau aku kan kalau belajar itu kan selalu melihat keseimbangannya dulu. Ya. Baru nanti mengidentifikasi gangguannya di mana. Ya, betul. Nggak ujuk-ujuk langsung buat keputusan gini kan tanpa nggak ngerti sama sekali sama aja bohong. Apalagi bilangnya kali aja ini kurang. Kali aja ini kurang kali itu. Itu yang aku bilang kalau orang kan nyoba bensin cocok sama mesinnya. Kalau aku mesinnya dulu pelajarin baru milih bensinnya. Itu cara engineering berpikir. Ya. Wih, dahsyat. Aduh. Keren ya. Serasa kuliah, Mas. Ya, makanya soalnya ini permintaan di grup metabolic conditioning yang nakes, tapi aku lagi berusaha karena audiens kita banyak awam. Hari ini juga banyak dokter sih Mas pesertanya ini. Banyak para dokter yang bergabung ini, tapi nggak apa-apa sih. Iya. Butuh juga sisi awamnya juga. Makanya aku bahasanya tengah-tengah ya. Iya. Bahasanya di tengah-tengah, aku nggak langsung bablas kayak di grup. Aku kalau ngetik bahasanya nggak terkontrol. Iya Mas, tetap biasanya di grup sana aja Mas. Nah, ini aku gedein gini udah kelihatan Mas ya. Mantap Mas. Oke. Ini sebenarnya penjelasan tadi itu yang kombinasi penjelasan tadi. Jadi hubungan antara HPA axis, sistem stres, dengan HPG axis. Jadi sangat berhubungan. Jadi adrenal gland, ini cuma PP-nya aja sih. Jadi tadi CRH memicu ACTH, aku udah cerita ini semua sih, cuma gambarnya aja. Yeah. Terus outputnya dalam bentuk adrenal gland, terus memicu kortisol, ya, negatif feedback juga, thalamus dan pituitari. Ini kortisol sendiri memberikan negatif feedback untuk kontrol jumlahnya, kontrolnya ke HP di sistem axis sendiri. Belakangan yang warna biru itu kan sama juga kontrolnya, GnRH, sekresi LH dan FSH, hasilnya estrogen dan progesteron, tapi itu juga negatif feedback ke pemicu prekursornya. Jadi HPA dan HPG punya sistem keseimbangan sendiri, punya lebar bandwidth, punya threshold sendiri. Jadi kita ngebayangin itu kayak ada threshold yang membatasi. Di sekresi segini nggak bisa berlebihan, gitu. Ya. Limiter kalau di audio. Kalau ada gangguan berarti ada something wrong. Ya. Nah, jadi contohnya gini, pankreas mensekresikan insulin, logikanya gula turun, sehingga gula yang menjadi sumber pemicu polarisasi untuk kalsium influx ke dalam beta sel sehingga mensekresikan insulin kan karena gula turun kan gula ke pankreas juga turun kan, otomatis jumlah insulin yang disekresikan juga turun kan, karena juga ada kontrol. Nah, tapi kalau sampai terjadi hiperinsulinemia, artinya insulin yang berlebihan terus, berarti kan kontrol yang rusak. mengganggu negatif feedback yang alami ini. Nah, gitu lah ya. Yang kenapa aku ngajak melihat posisi seimbangnya dulu, baru kita cari gangguannya, gitu loh. Kenapa bisa orang hiperinsulinemia? Kenapa bisa orang hypercortisolism dan atau masalah hormon imbalan? Nah, kita lihat sistem keseimbangannya dulu, gangguannya di mana? Oke ya. Apa lagi? Nah, ini juga menjelaskan yang tadi juga sih. Ini cuman lebih ini aja. Ini aku skip aja ya, sama aja sih. Jadi stress system itu behavioral activation. Jadi yang aku mau tunjukin di sini ke behavior. Jadi stres itu menunjukkan ke stress system. Jadi kita berusaha selamat di kondisi stres. Jadi stres itu juga merupakan cue bahwa kita salah di mana nih? Ada yang lebih penting. Jadi cue-nya itu ada gitu loh. Jadi stress system itu fungsinya untuk kita tahu kalau kita stresnya berlebihan, kita harus tahu di mana koreksinya. Contohnya apa? Kurang tidur. Jadi cerminan jadi gini. Kalau stress system itu kortisol kan yang paling gampang terlihat kan modulasinya ke gluconeogenesis di liver. Artinya ekspresinya di darah kelihatannya gulanya meningkat.
Jadi efek hiperglikemia dari kortisol menjadi cue, menjadi petunjuk bagi tubuh bahwa dia stres. Ngerti nggak? Hmm. Nah, hiperglikemia kalau sebagai petunjuk dari HPA axis sebagai ekspresi dari tubuh yang sedang stres, lompatan gula darah lebih dari semestinya, harusnya normalnya itu memicu behavioral. Jadi secara psikologi dia tahu nih, aku lagi stres nih. Aku harus gimana untuk coping dengan stres ini? Ngerti nggak sih maksudnya? Iya. Ngerti nggak maksudku? Jadi kalau orang hiperglikemia, walaupun dulu orang di masa lalu orang nggak bisa ngecek lab, tapi kalau dia hiperglikemia, artinya dia stres, dia tahu badannya nggak enak. Badannya sakit. Nah, tapi sekarang aku tanya balik. Sekarang orang pada ngeh nggak kalau dia tiba-tiba dicek kok gulanya 200, 300 tapi nggak kerasa apa-apa. Orang Nggak sadar. Orang sekarang sadar nggak kalau hiperglikemia itu sistem stres? Nggak kan? Enggak. Padahal desain engineering dari sistem biologi, cerminan dari HPA axis ialah gluconeogenesis. Makanya aku ngajak lihat secara engineeringnya tubuh gimana. Jadi nanti tahu masalah-masalah di berbagai macam patofisiologi penyakit. Tapi stres sistem kita, HPA axis sebagai penunjuk kita tubuh stres itu memang bagus. Tujuannya kortisol dirilis supaya gluconeogenesis dibuat dan tubuh juga berusaha untuk coping dengan stresnya. Artinya kembali homeostasis, homeostasis. Ada gangguan lagi, hormesis memicu kortisol, dijawab lagi dengan homeostasis. Artinya lebih sehat lagi. Yang jelek kalau hormesisnya tidak terjawab. Artinya ujungnya dari stres sistem ini, kalau stresnya tidak terjawab oleh jawaban dari pengembalian homeostasis, yang terjadi apa? Damage. Penurunan kerusakan, fungsi, betul. Penurunan fungsi. Nah, betul. Ngerti nggak? Ya, jadi lihat secara engineering cue-nya. Fungsi awalnya itu buat apa? Buat apa hiperglikemia itu menjadi petunjuk clue-nya stres? Dan kenapa di masa modern hiperglikemia malah nggak membunyikan alarm stresnya? Nggak berasa. Kalau ya mungkin sih berasa pegel-pegel apa-apa, tapi kalau udah makan lagi enak lagi. Jadi hiperglikemianya tuh jadi asimptomatik, tidak berasa. Padahal itu sistem basicnya manusia untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Makanya banyak penyakit sekarang akibat hiperglikemia, karena hiperglikemia sendiri udah tau lah pasti kan menyebabkan glycation. Glycation artinya penurunan fungsi protein di suatu sel lain. Memicu oksidatif stres. Berarti bisa memicu kerusakan membran atau fungsi sel di tempat lain karena oksidatif stres. Ya, hiperglikemia itu ialah kondisi yang paling nggak bagus berlama-lama di tubuh. Makanya tubuh kita punya sistem insulin untuk mencegah hiperglikemia. Tapi saat hiperglikemia tidak bisa di counter dan menambah insulinnya pun menjadi hiperinsulinemia tidak bisa di counter, artinya kan terjadi adanya sustain itu stress system. Ada stres yang tetap terus menerus. Ada terus, tapi nggak ada kompensasinya terhadap stres ini. Karena hiperglikemia itu menjadi sustain, bahasa Indonesianya terus menerus, nggak berkesinambungan. Nah, ini yang nggak bagus. Ini ciri-ciri kenapa di masa sekarang tuh banyak chronic disease. Banyak masalah metabolisme, chronic disease, penyakit yang aneh-aneh. Kenapa? Karena stress system sebagai pengingat awal bahwa ini harus di coping, ini harus dikembalikan homeostasis. Nggak kejawab-jawab karena hiperglikemia sebagai cerminannya sendiri nggak kedengeran suaranya, nggak berasa. Aku punya gula darah 300 pun nggak berasa. Nah, contohnya kenapa orang di KF itu kembali mensensitifikasi sistem alarm ini? Ya. Contohnya gampang deh, gula darah bagus mas. Coba cheating, kerasa nggak? Oh, kerasa mas, cheating. Kenapa langsung pusing kelingan? Nah, pada saat kamu pusing kelingan, cek gula darahnya, apa yang terjadi? Naik. Hiperglikemia, mas. Ya iyalah, kamu cheatingnya kan bukan makan nasi merah, kamu kan makan roti, makan kue. Cepat terang. Oke. Dikit.
Dikit-dikit. Dikit-dikit. Nah, kenapa cheating memicu nyindir dikit kan sekali-sekali boleh sebutnya nyindir. Kenapa cheating memicu hiperglikemia? Karena kan udah aku jelaskan sebelumnya bahwa saat ketosis tubuh kita berusaha hemat gula, kemasukan gula cepat serap cepat, nggak langsung ujuk-ujuk langsung switch. Tadinya bakal lemak, ada gula, gue gula aja deh. Nggak mungkin. Dia tetap mikirnya itu gula dari liver, jadi harus dihemat. Ini kemasukan dari mulut, penyerapan cepat, lompat hiperglikemia. Tapi ingat, hiperglikemia dengan stress system sekarang linknya udah bagus, udah mengingatkan, muncul asam lambung, mual-mual, gemeter, apa gejala dehidrasi pun bisa muncul. Jadi mengingatkan bahwa itu stres. Ingat, masa lalu dokter, sorry ya para maaf. Masa lalu sebelum tidak ada obat, hiperglikemia dan stres sistem manusia untuk tidak mengulangi kesalahan. Jadi mereka, aku minum apa nih supaya nggak sakit? Enggak, jadi mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Karena saat mereka masa sakit, mereka harus cepat mengidentifikasi penyebab dia sakit apa. Contoh, mereka kejedot pohon lewat memicu ingat. Sama, dia salah makan. Ini apa ya? Kok ada pohon nggak dikenal makan? Terus sakit perut. Karena dia kan kondisinya ketosis. Dia menemukan buahnya kan buahnya liar. Apa yang dicoba? Dia nyoba-nyoba lah, nyoba sesuatu yang dia anggap aja. Kemarin juga udah ngerasain kan di kondisi ketosis, tiba-tiba makan tadi ada ngomong pisang, mangga, rasanya gimana? Kerasa nggak? Ya di masa lalu juga gitu, kerasa. Dia mual. Tapi di masa lalu, kalau sekarang kita tahu, aduh gara-gara gue cheating. Kalau di masa lalu dia nggak tahu kalau dia cheating, dia taunya, kok jadi sakit? Stress system dia meningkat, habis dia makan hiperglikemianya sebagai Q-nya, dia langsung, besok nggak berani nyoba-nyoba lagi, atau inget, ini makan ini menyakitkanku. Ya, makan ini menyakitkanku. Jadi sakit itu ialah pengingat baik di masa lalu. Kita kini sakit tidak begitu mengingatkan kita punya sesuatunya. Tapi di masa lalu penting nggak untuk ingat penyebabnya? Penting nggak untuk sakit dibiarkan karena itu mengingatkan. Stress system kita jalan via hiperglikemia. Jadi surge gula yang berlebih itu juga memicu sistem stres meningkat. Nanti maksudnya? Ya. Kayak contohnya lagi cheating, itu stres itu mengingatkan behavioral change. Behaviornya ialah kalau ada sesuatu yang bikin stres, entah gue lari karena takut, kalau sakit ya jangan sampai sakit lagi. Jadi diharapkan dari sistem biologi yang didesain manusia ini, sakit itu sebagai cue bahwa jangan mengulangi. Kalau kita mengulangi terus, akhirnya kan jadi sakit kronis. Ngerti nggak? Dan manusia kan nggak sistemnya berlebih. Berusaha sembuh, coping lagi dengan stresnya. Mengembalikan homeostasis. Nah, yang masalah itu kalau stres sistem yang menggunakan hiperglikemia ini nggak kedengeran. Ini yang dan ini masalah zaman sekarang. Pasti kata di kafe, kata di depan dokternya, tahu gulanya dalam kamu 300. Lah, kamu 200 gulanya. Tapi nggak kelihatan sakit dia. Nah, itu stres itu menandakan stres sistem yang tidak bisa mengingatkan, something wrong di situ. Karena normalnya harusnya diingatkan. Karena itu sistem, itu sebuah sistem. Seru ya. Jadi pelan-pelan ya aku ajarin cara ngeliat ala aku gimana deh. Pusing deh kata Mas Tio. Ya memang kita harus lihat dari viewpoint engineering. Jadi kita lihat ini desain mobil ini sistem mekanisme seperti ini, negatif feedbacknya seperti ini. Ya
misalnya contoh gini, gasnya itu kalau misalnya gini, kalau gasnya aku pencet gasnya itu segini stabil, tapi kalau kekencengan nggak bagus, ada alarmnya nyala. Tapi alarmnya ini aku nggak ngelihat bahwa aku tahu kekencengan, tapi ini nggak nyala, ini aku tetap di depan terus kaca mobil ini. Kan akhirnya malah bahaya buat aku sendiri kan. Gimana alarm yang nyala ini, contohnya nih hiperglikemia di mobil, nggak cuma nyala doang blinking, tapi juga bunyi ngiung ngiung. Jadi oh iya gue hiperglikemia. Nah itu kenapa? Jadi kita bayangkan tubuh ini sebuah sistem yang bisa mengasih cue ke kita, petunjuk bahwa ada something wrong di tubuh kita. Jadi sistemnya aku mau nunjukin dulu. Lagi. Nah, ini yang aku bilang tadi berhubungannya itu. Jadi caranya jadi ada dua hal yang pengontrolannya. Jadi circadian rhythm itu yang sebelah kiri via neurotransmitter, circadian rhythm SCN kita kontrol via neurotransmitter mempengaruhi sistem stres. Ini yang aku bilang sistem stres. Jadi kortisol hipotalamus lewat CRH, ACTH, kortisol sendiri memberikan negatif feedback ke pituitari dan hipotalamus. Nah, tapi ada juga pemicu lain. Selain kalau circadian rhythm kan ngikutin dari pagi kortisol naik, kembali turun, digantikan melatonin. Tapi apa yang bisa memodulasi sistem circadian rhythm menjadi tidak lebih dari biasanya? Stresor, fisikal, keletihan, fisikal ya, stres, fisikal, emosional. Fisikal itu juga enggak, fisikal itu maksudnya fisik, atau kita trauma itu karena kita kecelakaan, luka dan sebagainya ya. Atau emosi yang memodulasi. Jadi kortisol, kalau aku di TV sebelumnya udah pernah nunjukin pattern kortisol yang normal, apa yang bisa memodulasi ini bertahan lebih lama, harusnya jam 3 turun, ini masih sampai malam pun sampai kita nggak bisa tidur. Pengaruh-pengaruhnya, stresornya apa? Physical, emotional, fever, infeksi ya, hipoglikemia, hipotensi. Jadi sistem hipotensi jadi gini, kalau kita hipoglikemia dan hipotensi artinya kan mencirikan bahwa nutrisinya tidak terkirim sempurna karena tekanannya kurang untuk mendistribusi di sirkulasi. Itu juga memicu sistem hipotalamus untuk memproduksi kortisol dengan tujuan apa? Jadi kortisol itu nggak cuma sistemnya untuk produksi gluconeogenesis di liver aja, tapi mengaktifkan SNS untuk semuanya kipas. Ayo butuh energi nih, keluarin lipolisis ditingkatkan. Katekolamin. Nah, juga kalau untuk mencegah hipotensi, sistem stres ini juga tensinya dinaikin. Karena kan hipotensi memicu untuk counter action. Jadi renin angiotensin sistemnya juga diaktifkan, aldosteron sistemnya diaktifkan. Jadi mempertahankan volume darah juga meningkatkan tekanan. Nah, itulah kenapa aku bilang hipotensi itu salah satu cue untuk negatif feedback untuk mengembalikan keseimbangan homeostasisnya. Ini berbagai macam hubungan kontrol. Ya. Jadi kalau kita, kok stresnya berlebihan. Nah, lihat cue-nya. Circadian rhythm sudah memberikan pattern kortisol. Tapi apa yang membuatku berlebih? Physical, contohnya trauma. Makanya jangan sampai kita trauma atau keletihan. Keletihan itu kadang-kadang memberikan overtraining. Itu memberikan trauma juga. Emosional ya, ini jelas, ini masalah semua orang emosi. Makanya jangan emosian, ketawanya kayak majalah terus. Fever ya, infeksi ya, itu nggak bisa dihindari. Kalau infeksi pasti memicu itu. Oke? Nah ya, sekarang dari fisiologi kita lanjut ke nah ini aku bilang tadi, ini aku Din ya. Oke. Ini kontrol saraf nih, makanya kita udah main ke neurologi nih. Neurologi itu berat loh, jangan dikira mudah. Makanya aku lagi mikir gimana supaya sampai orang-orang awam bisa ngerti. Aku lagi berusaha cari otak muter. Aku lagi muter otak gimana caranya supaya ini bahasa nakes. 5 menit lagi ya, Mas? Ya kadang-kadang nakes pun juga. Masih banyak yang mau dijelasin. Ya deh, oke. Jadi sifat dari stress system itu ialah permintaan energi, demand. Gue minta energi nih, gue minta energi. Jadi kalau stres meningkat, yang membuat stres itu bisa diatasi ialah kalau energinya terjawab. Artinya
mengembalikan energi balance. Ya. Makanya di awal adaptasi ketosis, gue biasa pakai gula, sekarang harus pakai lemak. Sedangkan kalau harus pakai lemak, aku nggak ngomong lemak di makanan ya, lemak di badan juga bisa ya. Kalau aku harus pakai lemak, ingat, lemak harus dibakar di mana? Mitokondria. Nah, mitokondria aku jelek semua, orang metabolisme aku jelek. Makanya di awal, yang punya problem metabolik, atau tidak efisien respirasinya, kelihatan. Adaptasinya tidak smooth. Seperti misalnya atlet yang sehat banget, nggak makan karbo itu mudah bagi dia. Transisinya nggak berasa, nggak ada kerasa apa-apa, tiba-tiba langsung enak terus badannya. Kenapa? Karena mitokondrianya udah kompetitif, udah bagus mitokondria karena di olahraga, mitokondrianya bisa bakar FFA dengan mudah. Mungkin dia nggak butuh keton tinggi dulu sampai dipipisin ketonuria ataupun dibuang lewat nafas aceton breath. Walaupun akhirnya adaptasi menurun, ketonurianya hilang, aceton breath hilang 3-6 bulan adaptasi karena mitokondria membaik. Jadi ketonnya tidak perlu tinggi-tinggi lagi. Itu proses adaptasi. Energi balance dari stress systemnya kejawab. Jadi cara menjawab stres supaya bandwidth-nya stres tidak berlebihan, caranya ialah mengembalikan energi balance ya. Catat ya. Energi balance ialah jawaban untuk kembali homeostasis. Jadi contohnya nih, aku contohnya tadi gini. Ini wanita itu punya threshold stres segini. Tapi ingat, di masa dia mendekati ovulasi, threshold dia memendek. Kenapa? Kemampuan dia handle stres lebih rendah. Oke kan? Ngerti nggak maksudnya? Nah, berarti dia tadinya misalnya olahraganya kenceng, kira-kira perlu dikurangin nggak? Iyalah. Kalau di menjelang dan sama mens, dia masih bisa seaktif saat dia tidak mens nggak? Nggak bisa. Dengan heart rate variability dia yang misalnya kayak atlet tadi yang mau disuruh lari maraton atau apa, cewek kuat, tapi begitu atlet cewek ini udah masuk ke mensnya dia, kemampuan dia untuk lari dengan jarak yang sama seperti dia nggak mens, udah berubah. Kemampuan dia endurance-nya turun. Kenapa? Heart variability rate-nya juga udah meningkat. Artinya kan kontrol heart ini kan juga SNS, epinefrin. Makanya kalau kita sakit jantung kan kita minum beta blocker untuk kompetisi untuk tidak mengaktifkan sekret AMP atau istilahnya kompetisi dengan neurotransmitter dari sistem saraf, dari SNS. Karena supaya heart rate kita tidak berlebihan. Nah, kontrolnya kan SNS. Nah, cewek jadi lebih di menstruasi lebih pendek. Jadi kalau logikanya tidak keletihan, benar nggak? Tidak olahraga tetap, tapi tidak seintens biasanya, wajar nggak? Wajar. Dengan result yang lebih rendah. Oke, ya. Wajar. Oke, nah dan lihat nih, ada sensory input, ada reward, ada nutrients, ada leptin, ada insulin. Ya. Oke ya, nih. Jadi aku anggap nih, kalau insulin itu nggak harus dipicu karbo ya. Ingat ya. Kita makan protein di makanan itu memicu insulin. Tidak setinggi karbo, tapi terpicu. Tapi terpicu. Kenapa? Karena jendela makan ya artinya kita harus ada fungsi anabolik. Ya. Insulin makanya itu anabolik. Protein harus jadi otot, protein juga memicu glukoneogenesis, dan hasil glukoneogenesis gulanya harus diambil untuk restore glikogen di skeletal muscle atau nge-restore, meningkatkan resterifikasi di fatty acid cycling di adiposit, kan butuh insulin juga. Jadi kalau kita makan karbo terus nggak ada makanan yang memicu insulin, ya kita nggak pernah bisa anabolik dong. Percuma dong makan, katabolik aja terus, nggak bisa kan? Nah, makanya pada saat kita makan, unsur protein lah yang membuat kita bersifat anabolik. Karena juga memicu insulin, tapi tidak memicu insulin berlebihan. Itu doang bedanya. Yeah. Ya. Pada saat kita makan, karena insulin itu memicu peningkatan fatty acid cycling, peningkatan esterifikasi yang aku jelaskan tadi di grup metabolic conditioning, aku jelaskan fatty acid cycling. Begitu insulin meningkat, tadinya pas jendela puasa mengandalkan glycerol neogenesis untuk mengikat ulang, terbatas, tapi begitu jendela makan masuk, feed state, kan udah ada gula dari gluconeogenesis plus insulin yang dihasilkannya. Akhirnya glycerol neogenesis tidak sendiri, dibantu oleh glikolisis. Berarti kan meningkatkan rate
rate dari reesterifikasi kembali fatty acid yang tadinya dilepas lipolisis dong, Mas. Iya, Mas Budi? Yang aku betul. jelaskan tadi di grup metabolic conditioning. Nah, peningkatan reesterifikasi ini memicu peningkatan leptin. Iya. Nah, leptin ini juga memicu hipotalamus, ya, insulin, leptin. Catat ya. Nutrien, makan memicu kontrolnya di sini contohnya mTOR. Tuh, lihat dibaca deh. Itu kan ada, ini kan pengaruh berbagai macam cellular signaling mempengaruhi kontrol hipotalamus. Salah satunya mTOR. Jadi begitu kalau yang tadi ini pankreas insulin memicu PI3K AKT pathway, kalau nutrien sensinya ke mTOR. Ini juga yang kembali menurunkan ekspresi dari sympathetic nervous system. Ya, oke. Terus ada juga ini reward, rasa puas, itu psikologi nggak usah dibahas. Jadi intinya kalau lagi menjelang hate, jangan kebanyakan tidak mendapatkan reward, maksudnya harus puas dengan, maksudnya stres emosionalnya harus rendah lah. Ini lebih karena psikologi. Tapi yang pasti sudah ditunjukkan bahwa stress systemnya itu harus di-cope dengan nutrisi, respon leptin, dan respon insulin. Dari 3 yang aku sebutkan ini, ada yang bilang mesti masuk karbo nggak supaya mengurangi stres? Aku ada ngomong masuk karbo nggak? Supaya tidak terganggu produksi estrogen dan progesteronnya yang untuk membuat smooth ovulasinya, ada ngomong mesti pakai karbo nggak untuk memicu insulin, leptin, mTOR? Ayo, dipikir sendiri, coba dipikir dulu. Aku udah jelasin panjang tadi, harus belajar mikir fisiologinya. Ada yang ngomong, harus keluar dari ketosis biar lancar. Nanti kalau udah nggak menstruasi, balik ketosis lagi. Ada yang ngomong, ada secara fisiologi ada yang harus ngomong kayak gitu nggak untuk mengaktifkan secara fisiologi, mengaktifkan insulin, leptin, dan mTOR. Ayo, makanya jangan keburu-buru punya keputusan tanpa tahu fisiologi. Ayo. Kan konyol jadinya sarannya. Sayang sebenarnya, lebih ke sayang. Memang betul, mTOR di-trigger insulin. Tapi yang utama, mTOR mensensing leucin, salah satu amino asid esensial. Artinya unsur protein yang masuk nutrien sensing. Karena begitu masuk leucin, artinya amino asid esensial lain biasanya bersama dia. Sehingga bisa melanjutkan proses anabolik yang dibutuhkan suatu sel. Contohnya ribosom biogenesis untuk mensintesis berbagai fungsi. Artinya mengembalikan fungsi, menurunkan stres. Betul nggak? Menurunkan sympathetic outflow. Menurunkan tadinya stress demand, dibayar stresnya dengan energi balik. Salah satunya bisa mTOR. Jadi yang aku tanya, untuk menurunkan stres perlu karbo nggak? Kalau dulu memang benar, makanya tadi kan aku nanya sama Mbak Maya di awal. Mbak Maya dulu ingat nggak kalau begadang lebih kuat waktu masih makan karbo? Ya itulah, karbo cepat menutup stress system. Ya, cepat menutup stress system. Makanya orang akhirnya pada saat stresnya itu berlebih, hiperglikemia, makan karbo terus, hiperglikemianya nggak kerasa. Kenapa? Karena dia cepat mengangkat parasimpatetik. Cepat menurunkan simpatetik. Jadi karena parasimpatetiknya diangkat dengan dia makan karbo atau dapat energi cepat, harusnya gulanya tadi dari liver, supply-nya, ini gulanya dia langsung masukin dari makanan. Cepat nggak nurunin simpatetiknya? Cepat. Sangat cepat. Tapi akhirnya apa? Saat simpatetiknya udah ngingetin terus, akhirnya terjadi apa? Resistansi nggak? Iya. Resistansi. Jadi stres resisten di kondisi yang salah. Apa? Hiperglikemia. Hiperglikemianya dibiarkan. Nggak kerasa di badan kalau udah gula darah tinggi. Itu yang aku maksud. Jadi itu pentingnya punya sistem untuk mendeteksi hiperglikemia. Itu harusnya alami. Makanya dengan KF Lifestyle aku menunjukkan orang, aduh, aku sekarang jadi nggak sensitif sama karbo nih. Aku jadi sensitif nih. Sebenarnya gini, aduh, aku sekarang sensitif sama hiperglikemia. Itu yang betul fisiologinya. Kamu sensitif hiperglikemia karena makanan, kamu sensitif hiperglikemia karena kamu kurang tidur,
kamu sensitif hiperglikemia karena kamu stres. Hiperglikemia jadi cue paling terbaik. Kenapa? Karena kamu pasti diingatkan. Jadi nggak enak badan, asam lambung mual. Diingatkan. Dulu diingatkan nggak? Enggak. Makanya low grade inflammation terus. Ngerti nggak maksudnya? Ya, Nah, luar jadi biasa. Aduh. oke, udah ngerti semua ya. Jadi di saat hate, wanita sadar sendiri pentingnya kalori cycling, bener nggak? Kalau sebelum hate, wah puasa panjang mau buka jam 4, jam 5 atau kayak aku makan sekali sehari. Tapi kalau sedang hate, ada cue-nya kok, ada petunjuknya apa? Kerasa lebih lapar. Iya. Ya bisa juga kayak tadi heart rate-nya lebih meningkat. Kualitas tidur jadi nggak bagus. Di situ threshold SNS-mu turun. Nah, begitu threshold SNS-mu turun, untuk mengembalikan tadi apa yang aku ngomongin? Insulin, leptin, nutrien. Aku nyuruh makan karbo nggak? Enggak. Fisiologinya ialah tingkatkan insulin, tingkatkan leptin, tingkatkan nutrien. Nutriennya artinya picu mTOR. Karena nutrien sensor cellular signaling untuk nutrisi kan mTOR. Ya kan? Jadi cukup aktifkan mTOR. Nggak ada yang ngomongin masuk karbo. Emang betul karbo memicu mTOR. Tapi tidak satu-satunya ibaratnya. Satu-satunya. Nggak adil manusia yang tinggal di tanah yang gersang, tinggal di kutub yang tertutup es, yang nggak ada karbo, terus nggak pernah bisa dapat haid. Nggak bisa punya anak dong. Sekarang aja nggak ada sistem reproduksi di sana. Orang kontrol fisiologinya ternyata harus pakai karbo, kan konyol nggak? Konyol kan? Iya. Ya enggak lah. Nggak adil. Jadi aku bilangin sekali lagi, tidak ada glukosa esensial dari makanan. Glukosa di dalam tubuh esensial. Pada saat stres, makanya glukosa ditingkatkan untuk apa? Untuk coping energinya. Tapi yang bilang harus masukin glukosa dari luar siapa? Nggak ada. Ya kan? Nggak adil dong. Harus makan karbo untuk mengembalikan keseimbangan. Prosesnya supaya normal lagi. Karena kalau dengan karbo, resisten nggak adil di muka bumi. Makanya aku bilang, nothing in biology makes sense except in the light of evolution. Walaupun aku tahu berbagai hal mengenai ilmu fisiologi, tapi aku tidak pernah mau membuat hipotesa yang melawan sejarah. Aku nggak mau membuat hipotesa sendiri yang, tapi nggak mungkin terjadi di masa lalu. Tapi aku paksain. Nggak bisa, pasti aku yang salah analisa. Ngerti nggak dia? Kalau manusia dulu harus sarapan, dan aku bisa membuktikan dengan hipotesaku secara fisiologi, tapi aku udah melawan sejarah. Berarti manusia dari dulu harus sudah ada kulkas ya. Makanan harus sudah di mana-mana ya, tinggal sarapan, tinggal makan gini. Yang kedua, harus ada karbo di saat menjelang menstruasi. Berarti harus makan karbo baru bisa mens. Kan nggak masuk akal juga. Lah, gimana ya orang yang dulu yang ada di ya. Jadi kalau ngeliat dari sekarang sih karena banyak pilihan kita tinggal makan gampang. Tapi kalau kita lihat cara biom di bumi, lihat di mana manusia bisa tinggal di mana aja, desain di tubuh ini tidak sebodoh itu. Tapi kita tahu cue-nya di mana, gitu, secara fisiologi. Oh, cue-nya sih insulin, leptin, dan mTOR. Yang ngomong itu harus aktif dengan karbo siapa? Nggak ada kan? Ngerti ya? Halu. Ini terakhir. ya pokoknya intinya aku udah jelasin dari sisi fisiologi. Terus kan anaknya gimana? Harusnya pada pintar jadinya. Ini yang menopause. Nah, masalahnya menopause ini dia udah kehabisan reserve. Ini aku ini terakhir ya. Bagi yang menopause ya karena harusnya LH dan FSH berikut dengan sistem stres. Kan gini, kalau FH dan LSH disekresikan memicu estrogen dan progesteron, benar dong? Ya. Ya.
ini kan stress system kan threshold lebih pendek. Ya. Itu pun lebih pendek. Dan ini kan memberikan negatif feedback ke pensekresinya aku bilang tadi. Ya. Nah, tapi kalau yang diperintah untuk buat estrogen progesteronnya sudah nggak ada gimana? Alias sudah menopause. Udah habis. Nggak ada negatif feedbacknya. Makanya orang menopause lebih mudah inflamasi, lebih gini nih, gampang gini. Orang menjelang menopause atau sudah menopause, sebelum menopause dia punya bandwidth stres gini. Setelah menopause dia lebih gampang stres. Nggak hanya pikiran aja, badannya. Jadi menopause menunjukkan dia sudah tua, aging. Jadi sudah pasti dong. Aging pasti nggak semudah yang sel yang belum aging. Tapi kalau wanita, walaupun kita dengan KF selularnya bisa reverse aging maupun mempertahankan retard aging, tapi ada satu yang nggak bisa dirubah. Kalau memang sudah habis di sistem ovari reverse sudah terdeplete, dia sudah ada penurunan kemampuan. Pria belum tentu. Jadi makanya sedihnya ya, memang itulah wanita. Makanya pria superior, makanya pria pemimpin. Makanya yang nyari makan di hutan pria. Walaupun wanita ikut bantu, tapi pria paling dominan. Wanita ada masanya nggak mampu, saat dia haid, saat dia menyusui, saat dia hamil, dia menyusui. Masa lagi hamil berburu? Kan nggak mungkin. Lagi menyusui berburu. Itu kan udah jadi tugasnya suami. Nah, jadi suaminya harus yang jadi secara desain sistem biologi pria tidak memiliki kelemahan ini dari sisi stress system dan metabolismenya. Wanita untuk coping stresnya menurun di saat dia haid ataupun dia sudah menopause. Ini terjadinya kalau dulu terjadi pada saat haid, performa turun, setelah menopause bandwidth yang memendek ini konstan. Ngerti nggak? Konstan. Ada terus. Makanya kan karena dia tidak bisa memberikan negatif feedback ke FSH dan LH dan FSH-nya. Tadinya kan sebagai negatif feedback gitu lah, Mas. Masih berusaha dicerna ini. Topik menopause kayaknya nanti perlu di refresh lagi nanti. makanya orang menjelang menopause biasanya ada peningkatan inflamasi. Ya, memang ada. Karena kan dia stress systemnya meningkat. Ya. Inflamasinya kan juga berarti kan inflamasinya lebih tinggi dan tidak tercoping karena dia harusnya dicoping dengan negatif feedback dari sistem estrogen dan progesteronnya, tapi ini nggak tercoping karena untuk mengajak folikulernya untuk mulai itu lagi kan nggak bisa karena memang sudah ya kan, benar nggak? Nah, jadi dia mengalami kayak sustain inflammation. Nah, disitulah dia mungkin tadinya biasa aja, aku dengan Mas aku puasa 20/4 pun 4 jam makan juga mensku masih lancar dulu ya. Dulu. Aku dengan puasa 18/6 masih lancar aja. Ada yang perlu dibantu balik ke 16/8 biar makan lebih banyak. Stress sistemnya tidak meningkat. Sehingga dia lancar headnya. Ada yang 20 Maya ada. Iya, Mas. Ya, Mbak Maya kan udah lancar nih. Dulunya nggak lancar, sekarang malah lancar headnya. Nah, Mbak ada variasi di puasanya nggak? Apa tetap sama? Pada saat main sama aja, lancar-lancar aja gitu. Nggak harus dibantu makan lebih banyak pada saat menjelang mens. Oh, makan lebih banyak, Mas. Terutama saat mens kan, maksudnya pas waktu jam refillnya ya. Ya, banyak kan? Tapi aku dia kalau tetap dengan pola yang sama, misalnya dia cuma makan 2 jam malah lebih nggak enak. Ada. Tapi kalau Mbak kan ketahuan nih, Mbak begitu instingnya lapar, di jendela makan lebih banyak kan? Iya. Nah, itu yang membuat Mbak coping stresnya. Tapi ada beberapa orang yang dengan jumlah makan yang sama tetap lancar mensnya. Jadi ini cuma beda di kemampuan untuk mengatasi stres deh. Bedanya cuma di situ doang. Tapi intinya yang mau aku jelasin itu sebetulnya masalahnya di stres. Jadi kalau menjelang menopause,
lagi untuk mengatur kalori cycling. Kalau ini kan kita melakukan kalori cycling, tadinya biasa makan 1-2 jam, sekarang karena ini sudah threshold lebih rendah, aku bukanya jam 12 saja deh, makan lebih sering, ngerti nggak? Tapi ada yang ngomong masing-masing, Mbak pas lapar itu makan karbo apa tetap makan ikan telur ayam lebih banyak katanya? Makan real food, Mas. Iya, real food tapi lebih banyak aja kan? Nggak nambahin karbo kan? Enggak. Ya udah. Itu dengan hanya makan real food lebih banyak, kira-kira insulin Mbak naik nggak? Ya, naik. Naik nggak? Naik. mTOR Mbak naik nggak? Naik. Jadi siapa sih yang ngomong harus makan karbohidrat itu? Ngerti nggak sih fisiologinya? Bisa nggak mens orang yang jauh dari khatulistiwa cuma gara-gara karbohidrat? Itu makanya tuh jangan terlalu percaya sama yang nggak jelas. Fisiologinya harus tahu banget dulu, baru kita bisa ngeliat. Jangan cuma nonton sana nonton sini. Nonton sana nonton sini. Ya ini ya makanya aku bilang tidak ada satu dokter pun di luar yang aku follow. Karena caraku berpikir jauh beda. Aku berangkat bukan dari diet keto, tapi dari fasting ketosis. Aku belajar fisiologi dulu. Tahu semuanya dulu, baru decide. Bukan keto terus tambahin intermittent fasting, tambahin apa lagi. Nggak seperti itu, nggak seperti mereka. Nah ini contohnya menopause nih. Dia dari normal hormonalnya, begitu dia senens, menua. Nah, lihat. Tidak ada negatif feedback ya kembali, lihat ya apa yang meningkat. Gonadotropin releasing hormonnya tidak ada negatif feedback, lebih tinggi, otomatis LH, luteinizing hormon lebih tinggi, ini ya pokoknya jalur-jalurnya mananya ya. Dan kortisol juga jadi lebih tinggi. Artinya tadinya kortisol, makanya gini, mungkin kalau udah menopause untuk punya gula darah lebih rendah dari sebelum menopause mungkin juga agak lebih sulit, tergantung cara dia tidur lebih bagus. Jadi menjelang haid maupun menjelang menopause yang harus disempurnakan ialah gimana coping stres. Tidurnya lebih baik, makan lebih banyak di jendela makannya, tidurnya lebih baik, stresnya harus diturunkan, ya. Jangan keletihan. Itu PR-nya wanita menjelang haid maupun menopause. Karena apa? Threshold stresmu sudah lebih pendek, so ya. Kalau yang haid threshold stressnya pendek, situasional, periodikal, tapi kalau menopause selesai. Permanen. Kamu sudah berubah, fasemu sampai mortalitasnya nanti, fasemu sudah berubah. Memang stress sistem kamu sudah lebih rendah. Kecil, ya lebih rendah. Itu pesan fisiologinya. Ya. Thank you Mas Tio. Luar biasa. Susah dicerna nggak? Susah dicerna nggak? Rada tertatih-tatih, tapi ya berusaha inilah. Tapi maksudku mengerti kan mengenai stress system ini, maksudnya nggak terlalu sulit-sulit banget kan, lihat clue-nya di mana, dan intinya tidak stres berlebih aja gitu loh. Ya, memang nggak bohong kan, karena aku udah bilang penurun stres cepat ialah apa? Karbo. Memang iya, glukosa. Makanya kata Mbak Maya dulu bisa begadang lebih lama kalau makan karbo. Jadi jangan dianggap walaupun karbo itu cepat menurunkan stres sistem, bukan berarti karbo jawabannya. Bukan. Banyak penurun stres sistem lain. Yeah. Apalagi kalau dari segi nutrisinya. Cuma untuk aktifin mTOR doang, kenapa harus pakai insulin yang dipicu oleh karbo ataupun dipicu oleh gula? Kenapa? Mau protein aja bisa kok. Selesai kan? Gitu loh. Makanya kan juga craving-nya lebih banyak ikan telur ayam gitu loh. Atau misalnya gini deh, kalau misalnya yang masih di ada masa adaptasi minum VCO, kalau VCO itu membuat nafsu makan berkurang, ya boleh deh menjelang haid supaya nafsu makannya bisa lebih banyak, gimana Mas? Ya VCO-nya turunin, biar otomatis kalau VCO dikurangin bisa lebih makan lebih banyak kan, makanya real food yang ada unsur proteinnya. Jadi kalau VCO aja kan nggak ada proteinnya, tapi pada saat makan ini kan pasti ada proteinnya kan. Nah, kalau bisa dikurangin siapa tahu makannya bisa lebih meningkat. Ya koreksi di situ aja. Yeah. Paling gitu. Bukan itu karbo. Itu yang banyak miss, Mas. Soalnya semua checklist sudah diminum dan dimakan semua. Itu yang kacau. Jadi banyak yang anggapnya checklist ya kan, daftar semua sudah diminum, sudah dimakan.
Jadinya lo kok masih ini, ya sudah karbo aja gitu. Itu yang bikin mabuk. Oke. Sorry ini sinyalnya Alhamdulillah, rada mudah-mudahan kejar turun-turun semua. di tempatku. Oke, kita sudah di penghujung nih, udah telat, udah lewat. Mbak Maya mungkin bisa kasih pesan atau kayaknya next-nya mesti ikut jadi peserta dan nanya tentang menopause lebih dalam nih sama Mas Tio. Enggak, tapi Mbak Maya itu sampling yang bagus. Sampling yang bagus Sampling. jadi gini. Waktu makan karbo Mbak Maya malah bermasalah mensnya. Begitu lepas karbo malah normal mensnya. Jadi jadi jangan sampai ada orang yang ngomong gara-gara nggak makan karbo mens bersalah. Loh, ini kok kebalik? Ayo. Jadi jangan sampai ngeliat non fisiologis, melihatnya eksosentriknya. Karbohidrat, protein dan lemak, ini karbo nggak ada bermasalah. Ini yang gimana fisiologinya apa dulu? Kalau bermasalah di stress system ya iyalah. Dikasih karbo, mensnya normal. Stressnya udah turun. Oh, jadi karena nggak ada karbo. Jadi karbo esensial untuk head. Kan konyol. Konyol nggak? Konyol. Itu namanya cuma lihat eksosentrik tapi nggak paham sistemnya. Nah, makanya aku buktikan. Nah ini terus gimana jelasin Mbak Maya tuh? Lo dia tadi malah bermasalah kok nggak makan karbo, malah bermasalah. Sekarang nggak makan karbo malah nggak bermasalah. Tapi Mbak Maya ngikutin insting stress sistemnya. Maka lebih banyak dan sebagainya. Oh, malah. Itu maksudnya. Jadi jangan gampang menjustifikasi suatu eksosentrik kalau endosentriknya belum kuat. Siap. Mbak Maya, Mas, boleh nanya nggak, Mas? pesan khusus? Boleh. Monggo. Tapi jangan lama-lama. Kalau Mas Tio lagi tak pakem ini. Oh iya. Dirembet. Nanya Mas, ini saya kalau misalkan ini kan 3 bulan ini udah mulai rutin olahraga tuh, ikut yang kelasnya Coach Edi itu, terus kalau bagus dong. Sekarang ya mulai rutin itu, terus sekarang kalau habis olahraga pasti bawaannya mulus. Gimana? Sorry. Bawaannya mulus. Olahraga. Bawaannya mulus. Bagus. Nih, aku bilang. Kenapa aku bilang olahraga, tidur bagus, itu anti sembelit. Sama. Jadi Mbak misalnya nggak olahraga, misalnya, ini sorry ya, agak ngomong jauh dikit. Maksudnya BAB-nya volumenya sekian. Begitu Mbak olahraga, Mbak antara volume fesesnya meningkat atau frekuensinya jadi mules atau apa. Sama, aku juga gitu. Ini sorry ya, ini cuma sorry nih. Aku kalau pagi normal, aku sehari bisa 2 kali, kadang ketiga, tapi rata-rata bisa 2 kali. 1, pagi hari aku BAB. Habis olahraga sama, aku juga mulus lagi, meningkat. Itu aku bilang, makanya nggak harus makan karbo untuk nggak sembelit, nggak harus makan serat untuk nggak sembelit, enggak. Aku justru malah makan sekali sehari, tapi mas makan sedikit kok BAB tiap hari. Iya, aku juga tahu kenapa. Karena stres sistem itu nggak tinggi. Kalau aku stresnya ketinggian di badan, aku sembelit pasti. Tapi karena stres sistemku rendah, aku berusaha tidur bagus. Tapi kalau karena suatu hal tidurku nggak bagus, karena suatu hal aku jarang olahraga, kebanyakan dulu dia sehari jadi 2 hari baru itu. Nah, Mbak malah frekuensinya meningkat setelah olahraga, betul nggak? Iya. Transit fesesnya jadi lebih cepat, nggak lama lagi, benar nggak? Iya, Mas. Terus kenapa komplain? Nggak suka mulus. Ayo. Ini keluarin Mbak, jangan tahan. Nggak apa-apa, ikutin aja naturalnya. Lah memang malah lebih bagus, detoxnya malah lebih cepat. Jangan dikomplain. Memang itu alaminya. Komplain pas saya 3 hari nggak BAB, nah itu stres sistemnya berlebihan. Mana yang salah ya? Gitu baru komplain. Nah ini habis olahraga mulus, bagus dong. Thank you, Mbak Maya. Nanti kayaknya next TFA bakal sering ikut ini, harus. Karena kalau enggak ini Mas Tio mesti digali habis. Pokoknya TFA SFA itu sumber ilmu gitu loh. Jadi jangan malas-malas. Jangan malas ke TFA yang rutin TFA SFA lama-lama insya Allah makin mudeng dengan tubuh. Maksudnya fisiologi itu makanya ikut terus deh. Ya. Aku saranku TFA SFA ya. Oke. Thank you Mas Tio, Mbak Maya sekali lagi.
Saya cuma tutup pesan satu kalimat, tidak semua Makasih, perubahan Bang. itu harus disikapi dengan paranoid atau parno ya. Seperti tadi Mas Tio bilang, ya tambah bagus, jangan ditahan-tahan. Harus kenali dulu fisiologinya, jangan parno dulu ibaratnya gitu. Jangan parno. Perubahan ada yang bagus, memang ada yang jelek, tapi tidak semua perubahan itu jelek. Oke, selamat malam semua. Thank you Mas Tio. Kita sudah selesai, kita jumpa lagi di TFH minggu depan. Tunggu pengumuman dari Mas Tio.